Istriku, yang biasanya tidak suka anak-anak, tiba-tiba ingin hamil dan sering merasa mual. Ditambah lagi, tingkah lakunya akhir-akhir ini aneh. Aku curiga dia mengandung anak orang lain. Jadi, saat istriku keluar untuk membeli sayuran, aku diam-diam memasang 99 kamera di rumah seluas 100 ping. Kemudian, aku memberitahu istriku bahwa aku akan dinas luar kota selama setengah bulan. Selanjutnya, aku pergi ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan sebelumnya dan mulai memantau istriku dengan ponsel. Selama 13 hari berturut-turut, istriku bertingkah laku normal. Setelah pulang kerja, dia biasanya memeluk ponsel dan mengobrol, sesekali menelepon. Karena istriku tidak mengatakan hal-hal vulgar saat menelepon, aku tidak bisa memastikan apakah dia berselingkuh atau tidak. Tinggal 2 hari lagi. Jika tidak ada hasil, aku harus masuk kerja. Hari ini adalah hari Minggu, istriku libur. Dia baru bangun jam 12 siang. Setelah merias wajah, dia mengambil tasnya dan pergi dengan gembira. Aku mengira dia akan keluar untuk bertemu dengan selingkuhannya, jadi aku terus mengawasi pintu gerbang bawah. Dia tidak mengemudi. Ini membuktikan bahwa dia tidak akan pergi terlalu jauh. Kemudian, aku diam-diam mengikutinya. Tidak lama kemudian, istriku berbelok dan memasuki pasar sayur di sebelah komplek. Aku langsung merasa lega. Aku memarahi diriku sendiri karena benar-benar gila. Setengah jam kemudian, istriku, Suro, membawa sekantong besar sayuran dan pulang. Aku kembali ke mobil untuk terus mengamati. Dalam rekaman, Suro meletakkan sayuran di atas meja, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon. Kapan kamu datang? 3 jam lagi. Oke, aku mengerti. Mendengar perkataan istriku di rekaman itu, jantungku langsung berdebar kencang. Aku tidak tahu siapa yang akan datang, tapi aku berharap itu adalah orang tua atau kerabat Suro. Setelah melewati 3 jam yang menegangkan, aku melihat istriku dengan gembira membukakan pintu. Kemudian, seorang pria masuk ke ruang tamu. Aku mengenal orang ini. Dia adalah atasan Suro di perusahaan, Zhao Limin. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkin dia hanya datang untuk makan. Melihat mereka berdua tertawa dan bercanda, dengan tingkah laku yang akrab, dan kata-kata yang penuh dengan kemesraan layaknya sepasang kekasih. Aku merasa diriku akan meledak. 2 jam kemudian, setelah mereka selesai makan, mereka mulai berpelukan dan berciuman. Kemudian, mereka berjalan sambil melepaskan pakaian mereka menuju kamar tidur. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dulu aku mati-matian mencari uang hanya agar dia memiliki rumah. Betapa banyak penderitaan yang aku alami, setiap hari hidup seperti anjing. Dengan susah payah aku membeli rumah dan menikah. Baru 1 tahun berlalu, dia sudah melakukan hal seperti ini. Aku memperlakukan orang tuanya seperti orang tuaku sendiri. Apalagi yang kurang darinya? Melihat kedua orang yang telanjang di layar, mendengar suara erangan istriku di ranjang. Aku mengambil pisau buah di samping dan menggoreskan ke jariku. Darah yang keluar akhirnya membuatku tenang. Membunuh tidak sulit. Jalan Jiangzenan, Komplek Taman Matahari, Gedung 7, 602. Sepertinya ada seorang wanita yang diperkosa. Kalian cepat datang. Siapa aku? Aku orang yang lewat. Aku mendengar seorang wanita berteriak di dalam kamar. Mulut wanita itu sepertinya dibekap. Jika kalian tidak segera datang, mungkin wanita itu akan mati. Oh ya? Tolong jangan masukkan informasi identitas saya. Saya rasa penjahat akan membalas dendam pada saya nanti. Setelah menutup telepon, senyum sinis muncul di sudut bibir saya. Setelah itu, saya menelepon seorang reporter. Ada berita penting di sini. Telah terjadi kasus pemerkosaan di Gedung 7, Taman Yangguang, Jalan Jiangzenan. Mungkin ada yang meninggal juga. Cepat datang. Tidak lama kemudian, beberapa mobil polisi tiba. Kemudian, sejumlah besar polisi bergegas masuk ke gedung apartemen 7. Dengan kedatangan polisi, orang-orang di berbagai tempat di kompleks mulai memperhatikan situasi di Gedung 7. Berita gosip adalah sifat manusia. Semua orang ingin tahu mengapa ada begitu banyak polisi di kompleks ini. Polisi baru saja naik sebentar. Seorang reporter berlari dengan kamera. Setengah jam kemudian, polisi membawa Suro dan Zhao Limin ke dalam mobil polisi. Reporter itu bersembunyi di kerumunan dan diam-diam mengambil foto. Pasti ada banyak diskusi. Kudengar ini pemerkosaan. Orang ini benar-benar bajingan. Memerkosa. Tidak peduli berapa puluh tahun dia di penjara, itu tidak akan cukup untuk hukum. Omong kosong. Di mana kamu mendengar berita ini? Aku akan memberitahumu. Wanita itu tinggal di atasku. Suaminya sering bepergian untuk urusan bisnis, dan ketika dia pergi, saya sering mendengar suara-suara dari atas. Dia jelas berselingkuh. Awalnya, saya ingin mencari kesempatan untuk memberitahu suaminya. Sekarang sepertinya suaminya akan sangat marah. Saya tidak mendengar diskusi ini karena saya pergi dengan mobil ketika polisi pergi. Tujuan saya telah tercapai. Selanjutnya, saya harus menunggu polisi memberitahu keluarga untuk menjemput orang itu. Saya benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Suro ketika dia melihat dirinya sendiri nanti. Setelah kembali ke rumah sewaan, tidak lama kemudian saya menerima telepon dari polisi.
Ini adalah Biro Keamanan Publik Kota Nancheng. Apakah ini Tuan Ye Feng? Saya menjawab dengan nada bingung. Saya Ye Feng. Ada apa? Begini, kami menerima laporan bahwa istrimu diperkosa. Namun, sebelum polisi selesai berbicara, saya menyela perkataannya. Maksudmu istriku diperkosa? Istriku adalah Suro. Jelaskan dengan jelas. Tuan Ye, tolong jangan bersemangat dulu. Ini, bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Bagaimana keadaan istriku? Setelah diinterupsi 2 kali berturut-turut. Polisi itu menekankan nada suaranya dan berkata, Tuan Ye, dengarkan saya dulu. Istrimu tidak diperkosa. Saya berpura-pura lega. Itu bagus, itu bagus. Untungnya, Suro baik-baik saja. Jika tidak, dia pasti akan bunuh diri karena putus asa. Dia berselingkuh. Setelah penyelidikan kami, meskipun ini bukan pemerkosaan, mereka melakukan hubungan seks suka sama suka. Polisi tidak tepat waktu, adalah ucapan yang sangat tepat, dan saya terdiam untuk waktu yang lama. Berpura-pura terpukul, Tuan Ye, Tuan Ye. Saya di sini. Apa kamu baik-baik saja? Saya tahu ini sulit diterima bagimu. Tapi kamu harus kuat, jangan lakukan hal bodoh. Saya baik-baik saja. Hanya saja suaraku penuh kepahitan. Oh ya. Apakah kamu tidak memberitahu ayah dan ibu mertuaku tentang hal ini? Orang tua mereka sudah berusia lebih dari 50 tahun dan kondisi fisiknya tidak baik. Mereka mungkin tidak tahan dengan pukulan itu. Polisi di ujung telepon terdiam sejenak sebelum berkata, Maaf. Baru saja rekan saya sudah menelepon kedua orang tua itu. Mereka mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Sudut bibirku menunjukkan senyum tipis. Kemudian, berpura-pura cemas, saya berkata, saya akan segera ke sana. Mungkin sekitar pukul 12 malam. Kemudian saya segera menutup telepon, lalu melemparkan ponsel dan berbaring di tempat tidur. Saya mengeluarkan sebatang rokok dan mulai merokok. Sekarang baru pukul 9 malam, masih lama sampai pukul 12 malam. Suro. Saya ingin melihat bagaimana kamu menghadapi orang tuamu. Saya ingat ayahmu sepertinya memiliki penyakit jantung ringan. Saya tidak tahu apakah ayahmu akan marah sampai mati karena anak perempuan sepertimu. Setelah mencibir, saya mulai menyusun kata-kata. Apa yang harus saya katakan nanti? Dan sikap apa yang harus saya gunakan untuk menghadapi Suro dan orang tuanya? Saya harus memastikan bahwa mereka berdua berpihak pada saya. Saya terus menunda-nunda sampai pukul 1 dini hari sebelum berangkat. Ketika saya tiba di kantor polisi, hampir pukul 2. Setelah turun dari mobil, saya berpura-pura cemas dan bergegas masuk ke ruang polisi. Setelah dipandu oleh polisi yang bertugas. Saya tiba di ruang interogasi tempat Suro ditahan. Suro duduk di kursi dengan tatapan kosong. Saat melihat saya, dia menundukkan kepalanya karena malu. Ternyata dia juga punya rasa malu. Setelah bernegosiasi dengan polisi, saya perlahan berjalan ke sisi Suro. Berjongkok di depan Suro, aku memegang tangannya dan bertanya dengan lembut, Istriku, bisakah kamu memberitahuku mengapa? Apakah aku tidak cukup baik padamu? Suro menghindari tatapanku, panik dan tidak bisa membantah. Hanya bisa diam. Aku ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi tiba-tiba telepon berdering. Setelah mengeluarkan telepon, aku melihat Suro dan berkata, ini telepon dari ibuku. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Pikirkan saja bagaimana menjelaskannya kepada orang tua. Setelah selesai berbicara, aku berjalan ke samping dan mulai menjawab telepon. Bu, maaf mengganggu kalian berdua selarut ini. Kalian tidak perlu minta maaf, Suro yang harus minta maaf. Apa? Kalian sudah sampai di Nancheng? Tidak. Mengapa penyakit jantung ayah kambuh lagi? Baiklah, saya di kantor polisi. Ini, bawa Suro ke sana. Aku menoleh dan berkata pada Suro, kenapa masih diam saja? Ayo pergi. Ayahmu sampai masuk rumah sakit karena marah padamu. Kita bicara pelan-pelan setelah kembali nanti. Kemudian aku menggenggam tangan Suro dan masuk ke mobil. Setelah menyalakan sebatang rokok dan menurunkan kaca jendela, aku merasakan hembusan angin dingin lalu tiba-tiba bertanya. Suro, apakah kamu hamil? Suro menatap kosong keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Aku melanjutkan. Jika kamu masih ingin melanjutkan hidup bersamaku, gugurkan anak ini. Aku, Ye Feng, tidak percaya anak ini adalah anak kita. Aku juga tidak mungkin membesarkan anak orang lain. Suro masih tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa keluar dari masalah ini untuk sementara waktu. Setelah itu, sepanjang jalan kami terdiam. Setelah tiba di rumah sakit kota, Suro tidak bergerak sama sekali. Aku membuka pintu mobil dan menariknya keluar. Sekarang bukan waktunya memikirkan masalahmu itu. Ayahmu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Di bawah bimbingan perawat, aku membawa Suro menemui ibu mertuaku, Wang Xiuqin. Saat itu, dia sedang duduk di kursi di luar ruang gawat darurat. Dia menangis sendirian. Di sampingnya duduk paman Suro. Aku berlari ke hadapan ibu mertuaku dan bertanya dengan nada cemas. Bu, bagaimana keadaan ayah? Apakah ada bahaya? Wang Xiuqin buru-buru meraih tanganku dan berkata, Xiao Feng, maafkan kami. Kami tidak mendidik putri kami dengan baik, sehingga membuatmu malu.
Sungguh maafkan kami, Bu. Ini akan kita bicarakan nanti. Sebaiknya Ibu ceritakan dulu bagaimana keadaan ayah. Tiba-tiba Wang Xiuqin menunjuk Suro dan memarahi. Semua ini gara-gara anak pembawa sial ini. Jika bukan karena dia melakukan hal yang melanggar norma susila ini, ayahnya tidak akan sampai marah dan masuk rumah sakit. Suro menundukkan kepalanya karena malu, sama sekali tidak berani membantah. Saat itu, pamannya berdiri dan berkata, "Adik ipar, sudahlah, ini rumah sakit, jangan banyak bicara. Apa kamu masih kurang malu? Bu, biaya operasi ayah belum dibayar, kan? Biar aku yang bayar." Wang Xiuqin meraih tanganku dan berkata dengan malu, "Xiao Feng, bagaimana mungkin kami menggunakan uangmu?" "Suro, aku menepuk tangan ibu mertuaku. Ibu dan ayah sudah sangat baik padaku. Aku adalah seorang yatim piatu. Kalian berdualah yang membuatku merasakan kasih sayang keluarga. Bahkan jika tidak ada hubungan dengan Suro, aku tetap harus mengeluarkan uang." Kemudian aku dengan lembut menarik tanganku yang digenggam Wang Xiuqin, lalu berbalik menuju tempat pembayaran. Wang Xiuqin menatap punggungku dan membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Rasa bersalah di hatinya membuatnya merasa sangat malu. Tiba-tiba Wang Xiuqin berjalan mendekati Suro, mengangkat tangannya dan menampar Suro dengan keras. "Xiao Feng adalah anak yang sangat baik. Kenapa kamu malah melakukan hal seperti ini? Coba kamu pikirkan sendiri bagaimana cara menjelaskannya." Suro meraih tangan Wang Xiuqin dan menangis. "Ibu, maafkan aku. Aku benar-benar seperti orang yang kesetanan. Tolong maafkan aku kali ini. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Wang Xiuqin menarik tangannya dengan paksa, tidak mempedulikan Suro, melainkan kembali ke kursi dan dengan cemas melihat operasi. Paman Suli di samping hanya melihat tanpa berkata apa-apa. Hal seperti ini bukan urusannya untuk menasihati. Hanya biarkan kedua pihak yang bersangkutan menyelesaikannya sendiri. Setelah membayar uang, aku berjalan keluar. Baru saja keluar dari lift, aku melihat Suro sendirian. Berdiri sendirian di samping. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum tipis, lalu aku berjalan ke sisi ibu mertuaku dan menghibur. "Bu, tenang saja, ayah akan baik-baik saja. Biaya operasi sudah kubayar. Kalau nanti kurang, akan kubayar lagi." Kata-kata ini membuat Wang Xiuqin merasa malu sekaligus terharu. Menantunya begitu baik, dia sekarang benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapiku. Semua karena putrinya yang tidak becus itu. Kalau tidak, sekarang tidak akan menjadi seperti ini. "Xiao Feng, kali ini kami yang bersalah padamu. Terjadi hal seperti ini, bahkan jika kamu ingin menceraikan Xiao Ro, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Kami tidak akan meminta sepeser pun darimu. Biaya pengobatan yang kamu keluarkan juga akan kami usahakan untuk menggantinya. Bu, ini nanti setelah kita pulang saja dibicarakan. Aku tidak akan bercerai. Ini baru saja dimulai." Ini Suro agak tidak wajar. Setelah beberapa kali bergumul, baru kemudian perlahan berjalan mendekat, lalu langsung berlutut. Dia berkata dengan nada merengek, "Suami, maafkan aku salah. Maafkan aku kali ini. Aku juga sedang hilaf. Aku janji tidak akan pernah melakukan hal yang mengecewakanmu lagi di kemudian hari." Aku dengan wajah datar membantu Suro berdiri. "Ini rumah sakit, ada apa kita bicarakan di rumah saja." Suro menangis sambil memelukku. "Suami, aku benar-benar tahu aku salah. Maukah kamu memaafkanku?" Nada bicaraku tanpa sadar sedikit meninggi. "Suro, jangan begini. Kita pulang saja, oke?" Wang Xiuqin yang duduk di samping menampar wajah Suro. "Bangun, apa kamu belum cukup membuat malu? Ini rumah sakit. Pulang saja bicarakan." Suro dengan bingung menatap Wang Xiuqin. Dia awalnya berpikir ibunya ada di sini. Ditambah lagi dengan harga diri pria, akan membuatku memaafkannya. Bahkan hanya permintaan maaf verbal yang palsu juga bisa membuatnya melihat sedikit harapan. Tapi dia sama sekali tidak menyangka ibunya tidak membantunya. Melihat ekspresi marah Wang Xiuqin, Suro hanya bisa bangkit. Dia takut membuat ibunya marah dan celaka. Dalam hatiku mencemooh. Apa yang dia pikirkan? Aku tahu segalanya. Hanya bisa dibilang ini adalah permainan anak kecil. Aku, orang yang bahkan bisa mengabaikan reputasiku sendiri. Bagaimana mungkin tidak tahan dengan tatapan aneh ini? Suli menyaksikan semuanya tanpa berkata apa-apa. Melainkan setelah selesai, baru mengirim pesan kepada Suro. "Jika kamu benar-benar ingin bertobat, jangan gunakan trik kecil ini. Jika ingin Ye Feng memaafkanmu, keluarkan ketulusanmu sendiri. Biarkan dia benar-benar melihat penyesalanmu." Suro melihat pengingat dari paman tertuanya, dan secercah emosi melintas di matanya. Ternyata dia belum ditinggalkan. Aku melihat tindakan paman tertua Suli, tetapi aku tidak menunjukkannya. Ini baru permulaan. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga, ikatan tidak mudah diputuskan. Bahkan jika apa yang dilakukan Suro membuat mereka jijik, mereka masih memihak Suro dan menjaganya sepanjang malam. Ayah mertua, Suhua, akhirnya keluar dari ruang operasi. Di kamar rumah sakit, ayah mertua belum bangun. Aku berkata dengan nada prihatin, "Ibu, paman, kalian sudah tua, istirahatlah dulu.
Biar aku yang menjaga di sini. Tidak mungkin, Xiao Feng, kamu juga lelah. Kembalilah dan istirahat dulu. Dan masalah antara kamu dan Suro harus dibicarakan sampai ada hasilnya. Melihat ibu mertua bersikeras, aku tidak menolak lagi. Setelah turun dan membeli beberapa sarapan, aku membawanya ke atas. Aku membawa Suro meninggalkan rumah sakit. Mobil melaju di jalan pulang. Di dalam mobil, Suro menggumamkan sesuatu. Aku berkata dengan kejam, jika kamu tidak ingin kecelakaan mobil terjadi, tutup mulutmu. Begitu aku kembali ke kompleks dan memarkir mobil, aku mendengar bisikan di sekitar. Lihat, itu wanita yang dibawa polisi tadi malam karena berselingkuh di rumah. Di sampingnya adalah suaminya, kan? Pemuda itu juga lumayan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa wanita itu ingin berselingkuh. Apa yang kurang? Kesepian mungkin. Suaminya sering bepergian, dan dia tidak tahan kesepiannya. Tidak aneh jika dia berselingkuh. Pria ini terlihat sangat baik. Istrinya telah melakukan hal seperti itu, tetapi dia tidak terlihat terluka. Bukankah ini yang disebut pria jujur? Suro tidak tahan dengan bisikan di sekitarnya. Dia meraih lengan bajuku dan memohon. Suamiku, ayo pergi cepat. Aku tidak berbicara. Tiba-tiba seorang wanita keluar dari kerumunan dan mencakar Suro. Dasar jalang. Beraninya kamu menggoda suamiku. Saat ini, Suro lelah secara fisik dan mental. Bagaimana dia bisa menjadi lawan wanita itu? Dalam beberapa tarikan napas, wajahnya sudah tercakar. Setelah aku sadar, aku segera memisahkan mereka berdua dan melindungi Suro. Melihat wanita yang tiba-tiba muncul, aku berkata dengan suara berat, "Siapa kamu?" "Aku istri Zhao Limin." Dialah yang menggoda suamiku. Setelah mengatakan itu, dia masih ingin menyerang. Aku menghentikannya dan berkata dengan dingin, "Pergi. Jika tidak, aku akan menelepon polisi." Ketika wanita itu melihat aku akan mengeluarkan ponselku, dia langsung merasa sedikit bersalah. Dia juga takut masalahnya akan menjadi besar dan membuat polisi terkejut. Dengan tidak sabar melirik Suro, lalu berbalik dan pergi. Bagaimana denganku? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu. Sudah saat seperti ini, dia masih melindungi istrinya itu. Aku tidak peduli dengan bisikan di sekitarku, melainkan menarik Suro langsung pulang. Sesampainya di rumah, aku melihat luka di wajah Suro. Meskipun tidak banyak, tapi aku tetap mengobatainya. "Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa tidak menjadi orang baik-baik saja?" Suro menatapku dan tidak bisa menahan diri untuk menerjang ke arahku. Menangis, "Suami, aku salah. Aku tidak akan berani lagi." Kilatan jijik melintas di mataku, tapi aku tidak mendorongnya menjauh. Lagi pula, kita harus merebus kata perlahan-lahan, tidak boleh terburu-buru. Aku dengan lembut menepuk punggung Suro dan bertanya. "Aku penasaran, apakah aku tidak baik padamu? Mengapa kamu melakukan ini? Mungkinkah karena tidak tahan kesepian? Suami, aku benar-benar salah. Aku janji. Aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan." "Janji? Bisakah aku masih mempercayaimu? Besok aku akan mengundurkan diri dari pekerjaan. Aku akan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memasang kamera di rumah." Aku mengangkat Suro, lalu menyentuhkan dahiku ke dahinya, dan berkata dengan nada patah hati. "Xiaoro, tahukah kamu betapa lancarnya perjalananku tadi malam? Kita sudah bersama selama beberapa tahun. Aku tidak pernah meragukanmu, apalagi percaya bahwa kamu akan mengkhianatiku. Tapi tindakanmu membuat kepercayaanku padamu hancur berkeping-keping. Suami, pukul saja aku. Ini akan membuatmu merasa lebih baik." Aku mendorong Suro menjauh dan hanya menatapnya, lalu mengangkat tanganku dan menamparnya dengan keras. Suro memejamkan mata dan tidak menghindar, tetapi tamparan itu tidak berbunyi. Aku mengubah jaraknya menjadi belayan. Aku dengan lembut membelai pipi Suro. "Bagaimana aku bisa memukulmu? Aku tidak tega." Suro sekali lagi tidak bisa menahan diri untuk memelukku. "Suami, maafkan aku, oke? Jangan ceraikan aku. Mari kita jalani hidup kita dengan tenang di masa depan. Lihat saja bagaimana penampilanmu. Aku tidak rela jika aku memaafkanmu begitu saja." Suro berjanji, "Aku pasti akan menunjukkan yang terbaik. Aku berjanji kamu akan melihat perubahanku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Meskipun aku tidak menyatakan memaafkannya, aku juga tidak dengan paksa mengajukan perceraian. Itu berarti masih ada harapan. Aku memeluk Suro dan pergi ke kamar tidur. Aku tiba-tiba berhenti di depan tempat tidur itu. Suro, yang setengah badannya sudah diturunkan, berhenti di udara. Dia buru-buru turun dari pelukanku. "Suami, jangan lihat. Aku akan membuang tempat tidur ini sekarang." Aku melirik Suro tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, saya berbalik ke balkon dan menyalakan sebatang rokok. Suro melihat punggung saya dan tidak mendekat. Dia tahu saya perlu waktu sendiri untuk tenang. Setelah itu, Suro menelepon seseorang untuk memindahkan tempat tidur itu, lalu menyuruh orang mengantarkan beberapa furnitur baru. Tengah hari. Semua hal yang mengganggu di rumah ini telah diganti, terutama tempat tidur itu. Suro memesan tempat tidur Siemens mewah baru. Saat ini,
Suro berjalan ke arahku dan dengan ragu memanggil, "Suami, makan malam sudah siap." Aku melirik Suro. Dengan ekspresi tanpa emosi, aku mengangguk dan berjalan menuju meja makan. Suro menatapku dengan khawatir. Dia benar-benar takut akan ditinggalkan. Aku baru saja mengulurkan sumpitku, tiba-tiba berhenti, lalu menatap Suro dan bertanya, "Apakah kamu sudah membuatkan untuk ibu dan ayahmu?" "Aku lupa. Aku akan membuatnya sekarang." Melihat Suro yang kembali berlari ke dapur. Kilatan dingin melintas di mataku. Setelah makan, aku dan Suro membawa makan siang untuk menjenguk orang tuanya di rumah sakit. Tiba di luar ruang rawat, aku mengetuk pintu sebelum masuk. "Ibu, Paman. Aku membawakan makan siang untuk kalian. Makanlah." Sambil berkata, aku menata hidangan. Wang Xiuqin mengerutkan kening. "Di mana gadis sialan itu? Apa dia tidak datang?" Aku menjelaskan, "Ibu, Suro datang. Dia ada di luar pintu. Dia takut ayah akan kambuh jika melihatnya, jadi dia tidak masuk." Wang Xiuqin memarahi. Jika dia mengkhawatirkan hal ini, dia tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu. Dia tahu betul ayah memiliki masalah jantung. "Sudahlah, adik ipar, jangan katakan apa-apa lagi." Ayah Su memberi isyarat kepada Wang Xiuqin untuk menjaga perasaanku, agar tidak terus membicarakan hal ini. Aku hanya tersenyum dan tidak marah karenanya. Saat mereka makan, aku duduk di samping tempat tidur dan merawat ayah mertuaku. Tak lama kemudian, ayah mertuaku bangun. Melihat ayah mertuaku bangun, aku buru-buru menghampirinya. "Ayah, kamu sudah bangun? Apa kamu merasa tidak enak badan?" Ibu mertua dan paman yang sedang makan buru-buru menghampiri. Suro berada di luar ruang rawat. Mengintip dan melihat-lihat. Dia tidak berani masuk. Wang Xiuqin maju dan bertanya, "Lao Su, bagaimana perasaanmu? Apa kamu merasa tidak enak badan?" Ayah Su memang agak lemah. Tapi dia tetap berusaha melihat sekeliling. Karena tidak melihat Suro, dia berkata dengan marah, "Bagus ya, anak perempuan yang kubesarkan selama bertahun-tahun ini tidak sebaik menantu. Aku sakit dan terbaring di tempat tidur, dia bahkan tidak datang menjengukku." Aku menjelaskan, "Ayah tidak seperti itu, dia di luar, dia khawatir kamu melihatnya. Dia bisa kambuh, jadi dia tidak berani masuk." Suhua berkata dengan suara pelan. "Suruh dia masuk." Aku berjalan keluar ruang perawatan, menarik Suro masuk. Suro melihat ayahnya di ranjang rumah sakit dengan wajah serius, merasa malu dan takut menundukkan kepalanya. Dia memanggil dengan suara lemah dan bergetar, "Ayah, jangan panggil aku ayah, aku tidak punya kamu sebagai anak perempuan yang tidak tahu malu." Suro berlutut di tanah dan menangis. "Ayah, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah." Suhua berjuang sebentar. Ingin bangun dari tempat tidur, tetapi tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Dia melihat Suro dan berkata, "Xiao Feng, aku tahu kamu marah, kamu tampar dia untukku." Aku menatap Suhua dengan dingin, untuk sesaat aku tidak tahu harus menjawab apa. Menamparnya? Aku benar-benar ingin melakukannya, tetapi aku sedikit khawatir ini adalah jebakan. Suhua melihat aku tidak bergerak dan melanjutkan berkata, "Kenapa? Bahkan tidak berani memukul seorang wanita? Apakah kamu masih seorang pria?" Melihat dia mengatakan itu, aku tidak ragu lagi, mengangkat tangan dan menampar wajah Suro. Suara tamparan yang renyah bergema di ruang perawatan untuk waktu yang lama. Wajah Suhua menjadi sedikit lebih baik. Dia memaksaku untuk memukul putrinya sendiri. Hanya untuk membuat kebencian di hatiku meledak, hanya dengan cara ini pernikahan ini dapat diselamatkan. Meskipun Suro menerima tamparan keras. Tetapi dia sangat senang, karena aku memukulnya, itu berarti masih ada tempat untuknya di hatiku. Dan dia masih memiliki harapan untuk mendapatkan maafku. "Lanjutkan." Aku membalikan tangan dan menampar wajah Suro di sisi lain. "Lanjutkan." Tapi kali ini aku berhenti, melihat pipi Suro yang bengkak di kedua sisi. Aku memohon, "Ayah, sudahlah, sudah dipukul juga. Tenangkan amarahmu." Suhua menoleh dan melihat keluar jendela berkata, "Karena kamu sudah memohon, maka sudahlah, bawa dia kembali, aku tidak ingin melihatnya lagi. Kami tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua, apakah bercerai atau melanjutkan hidup, itu semua terserah kamu. Kami tidak akan memiliki sedikit pun keluhan." Aku membuka mulutku dan tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu langsung membawa Suro keluar dari ruang perawatan. Suro mengikutiku dengan patuh seperti anak kecil. Aku mengulurkan tangan dan membelai pipinya yang merah dan bengkak. "Apakah masih sakit?" Suro menggelengkan kepalanya tanpa henti dengan mata merah. Setelah itu aku membawa Suro mencari dokter untuk diobati, melihat Suro yang tampak lesu. Aku berkata, "Karena sudah di sini, lebih baik lakukan pemeriksaan kesehatan lengkap." Suro menatapku. Dia tahu aku tidak mempercayainya lagi. Percuma mengatakan apapun. Dia memenuhi permintaanku dan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan lengkap. Dia ingin memberitahuku segalanya. Setelah mendapatkan hasilnya, aku melihatnya sekilas lalu melemparkannya begitu saja ke Suro. "Ayo pulang." Ada sedikit senyum di mataku. Dia mengikutiku dengan gembira. Kami berdua selalu berjalan berdampingan atau Suro berjalan di depan.
Kali ini, Suro berjalan di belakang mengikutiku. Status di rumah ini telah berubah. Setelah Suro kembali ke rumah, dia mulai membersihkan. Dia tidak berani membiarkan dirinya menganggur. Dia harus berusaha menunjukkan kegunaannya, tetapi dia juga tidak berani menggangguku. Takut dirinya akan membuatku tidak senang. Sebenarnya, selama Suro mengajukan perceraian sekarang, rencanaku selanjutnya tidak akan bisa dilaksanakan. Sayangnya, dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi tuduhan dari kerabat ibunya. Dia tidak ingin bercerai. Aku adalah satu-satunya harapan terakhir yang bisa dia pegang. Dia baru saja melihat berita. Sekarang dia bisa dikatakan terkenal di kota selatan. Kecaman moral yang dihadapinya sudah cukup untuk menghancurkan hidupnya. Suro sekarang hanya bisa bersembunyi di belakangku untuk bertahan hidup. Aku melihat Suro yang sibuk dan sudut bibirku membentuk seringai dingin. Tentu saja, aku tidak akan membiarkannya melihatnya. Aku menyuruhnya seperti mempekerjakan pembantu. Buatkan aku secangkir teh. Suro buru-buru meletakkan pekerjaannya dan membuatkanku teh. Sekarang dia hanya bisa berusaha membujukku agar aku tidak mengajukan perceraian. Tidak lama kemudian, Suro tampak sangat bahagia. Dia tahu aku sudah memaafkannya di dalam hati. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan kata itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa balas dendamku padanya baru saja dimulai. Tidak lama setelah surat pengunduran diri dikirim, pemimpin menelepon. Halo, Ye Feng. Aku melihat beritamu. Bahkan jika seperti itu, kamu tidak perlu mengundurkan diri, kan? Aku bisa memberimu beberapa hari libur. Biarkan kamu mengurus masalah perceraian. Aku mengangkat kepala dan melirik ke dapur dan berkata, maaf. Aku tidak berencana untuk bercerai. Pihak di telepon tampaknya terkejut. Pemimpin berkata dengan sedikit tidak percaya. Tidak berencana untuk bercerai? Apa yang kamu pikirkan? Dengan kondisimu, kamu tidak akan kesulitan menemukan wanita. Untuk seorang wanita yang mengkhianatimu, apakah perlu sampai seperti ini? Aku punya ide sendiri. Lagi pula, dia adalah cinta pertamaku. Aku tidak bisa melepaskannya. Baiklah. Aku harus mengundurkan diri. Tolong setujui. Kita akan berbicara lagi jika ada kesempatan. Setelah selesai berbicara, aku menutup telepon. Pada saat ini, aku jelas merasakan bahwa suara memotong sayuran di dapur sedikit lebih ringan. Suro mendengarnya. Itu berarti aku memberitahunya. Aku mengambil asbak di samping dan menyalakan sebatang rokok. Setelah menghembuskan lingkaran asap, aku mengirim gambar yang sudah diedit di ponselku menggunakan perangkat lunak kecil. Kemudian saya membuka internet dan mulai menjelajahi informasi. Begitu masuk, saya langsung melihat kejadian yang terjadi tadi malam. Di bagian komentar, semua orang mencaci maki. Melihat ini, saya merasa lega. Setelah beberapa saat, saya keluar dari aplikasi tanpa ekspresi. Lalu saya menutup mata dan mulai memikirkan rencana balas dendam berikutnya. Tidak lama kemudian, makan malam sudah siap. Kali ini, tanpa saya ingatkan, Suro membuat beberapa porsi lebih banyak. Setelah makan malam, saya mengemudi ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan. Kali ini, saya tidak membawa Suro lagi. Sudah waktunya memberinya sedikit ruang untuk sendiri. Melalui kamera pengawas, saya melihat. Suro duduk di sofa sendirian sambil memeluk lututnya. Ponselnya bersinar redup. Jelas dia sedang melihat ponsel. Namun, setiap kali dia melihatnya, dia memegangi kepalanya dan menangis. Saya tahu dia sedang melihat video dan hinaan di internet. Ini membuatnya hancur. Ini belum seberapa. Setelah mencibir, saya mematikan ponsel dan fokus mengemudi. Saya tiba di kamar rumah sakit. Saya menemukan bahwa paman sudah pulang. Di kamar hanya ada ayah dan ibu mertua. Melihat saya datang sendirian, ayah mertua, Suhua, berkata kepada ibu mertua, Siukin, kamu keluarlah dulu. Aku ingin bicara dengan Xiao Feng berdua. Setelah ibu mertua keluar, ayah mertua berusaha untuk duduk. Melihat ini, saya maju membantunya duduk dan menyesuaikan sudut tempat tidur. Setelah selesai, Suhua menarik saya untuk duduk. Dia bertanya, Xiao Feng, bisakah kamu memberitahu ayah apa yang ada di pikiranmu? Apakah kalian akan bercerai? Saya tahu dia sedang mencari tahu apa yang saya pikirkan, jadi saya berpura-pura ragu dan menjawab, Ayah, sejujurnya, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Suro adalah cinta pertama saya. Saya tidak bisa melupakannya, tetapi dia telah melakukan hal seperti ini. Saya juga tidak bisa memaafkannya. Saya benar-benar bingung sekarang. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar akan hancur. Suhua menepuk bahu saya. Xiao Feng, ini salah kami. Saya tidak mendidiknya dengan baik. Sehingga dia melakukan hal yang memalukan ini. Jika kamu tidak ingin bercerai, saya akan mendidiknya dengan baik dan membuatnya hidup jujur bersamamu di masa depan. Jika dia berani melakukan kesalahan seperti ini lagi, kamu tidak perlu bertindak, saya sendiri yang akan membunuhnya. Ayah, saya menatap Suhua dengan terharu. Xiao Feng, berita ini pasti sudah menyebar, kan? Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Suhua menghela napas dengan rasa bersalah. Ayah, kamu istirahat dan jaga kesehatanmu. Aku akan mengurus semuanya. Setelah makan bersama mereka,
Saya mengemasi barang-barang dan mengantar ibu mertua pulang untuk beristirahat. Saya sendiri bersiap untuk menemani ayah mertua di rumah sakit malam ini. Setelah mengantar ibu mertua kembali ke kompleks perumahan, saya tidak langsung pergi ke rumah sakit. Sebaliknya, saya mencari tempat parkir dan memarkir mobil. Lalu saya mengeluarkan ponsel dan mulai melihat kamera pengawas. Begitu saya membuka aplikasi, saya mendengar makian ibu mertua, Wang Xiuqin, Suro, bagaimana aku harus memarahimu? Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Xiao Feng adalah pria yang sangat baik. Apakah kamu belum puas? Masih saja berselingkuh. Apakah kamu memikirkan perasaannya? Apakah kamu memikirkan perasaanku dan ayahmu? Perbuatanmu ini tidak hanya membuat Xiao Feng kehilangan muka, tapi juga membuat aku dan ayahmu malu. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana orang-orang di desa akan membicarakanku nanti. Mereka pasti akan berkata, "Lihat, itu mereka yang membesarkan anak perempuan yang merebut suami orang. Tahukah kamu, aku sekarang tidak berani pulang ke desa. Aku takut melihat tatapan sinis dan ejekan." Suro memegangi kepalanya dan menangis terseduh-seduh. "Ibu, kumohon jangan memarahiku. Sungguh, jangan memarahiku lagi. Aku benar-benar salah. Aku tidak akan berani lagi." "Benar, marahi dia, kucilkan dia. Bakar rasa malunya. Hanya dengan begitu dia bisa merasakan sakit. Selanjutnya, tidak perlu dilihat lagi." Aku menyimpan ponselku dan pergi ke rumah sakit. Tiba di ruang perawatan, aku melihat Suhua belum tidur. Lalu aku berkata, "Ayah, kenapa ayah belum istirahat? Jangan pikirkan lagi tentang Fansheng Corporation. Sebaiknya ayah istirahat saja. Aku baru bisa tidur kalau kamu sudah tidur. Aku belum tidur semalaman. Anggap saja kamu merawatku, tidurlah lebih awal." Karena aku sudah berkata demikian, Suhua hanya bisa beristirahat dengan patuh. Sedangkan aku, langsung berbaring di kursi. Keesokan paginya, ibu mertuaku, Wang Xiuqin, datang menggantikanku. Dia hampir dengan paksa mengusirku pulang. Karena tidak cukup istirahat semalam, setiba di rumah aku berbaring di sofa dan melanjutkan tidur. Dalam keadaan linglung, aku terbangun oleh suara pintu terbuka. Setelah membuka mata, aku melihat mata Suro merah. Aku tahu dia pasti dimarahi di rumah sakit. Untunglah dia belum bisa banyak bergerak, kalau tidak pasti wajahnya sudah penuh dengan bekas memerah. Suro menatapku dengan raut bersalah. "Maafkan aku, suamiku, mengganggu istirahatmu. Sekarang jam berapa?" Suro buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. "11:30. Pergi masaklah. Setelah itu, berhentilah dari pekerjaanmu." Setelah selesai berbicara, aku menutup mata lagi. Suro sedikit menggigit bibirnya. Sikap acuh tak acuhku ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dulu aku akan menghiburnya dan membujuknya. Sekarang aku tidak peduli sama sekali. Perbedaan ini sangat besar. Tapi sekarang dia hanya bisa menahannya. Suro dengan lesu berjalan ke dapur. Kemudian, suara pisau memotong sayuran terdengar dari dapur. 1 jam kemudian, aku selesai makan siang. Lalu aku membawa kotak makan siang ke rumah sakit. Tiba di ruang perawatan, ibu mertuaku mengambil kotak makan siang dari tanganku sambil menyalahkan. "Xiao Feng, kamu tidak perlu mengantarkannya sendiri. Kamu tidak cukup istirahat semalam. Biar dia saja yang mengantarkannya." "Tidak apa-apa, Bu." Aku menyuruh Suro untuk berhenti dari pekerjaannya. Kemudian aku berjalan ke depan ranjang rumah sakit dan bertanya, "Ayah, sudah baik kan?" "Xiao Feng, aku sudah jauh lebih baik. Mungkin beberapa hari lagi aku sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kamu tidak perlu datang setiap hari. Istirahatlah jika perlu. Biarkan dia yang mengantarkan makanan." "Ayah, aku tahu. Bukankah dia sedang sibuk hari ini? Setelah dia selesai mengurus urusannya, biarkan dia yang mengantar." Setelah itu, aku mengobrol dengan kedua orang tua itu sebentar. Lalu aku meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah. Suro belum kembali. Aku pura-pura menguap, membuka mata, dan melirik Suro lalu berkata, "Jangan menangis setiap hari. Lihatlah matamu merah. Makanlah sendiri. Setelah makan, antarkan makanan untuk ayah dan ibumu." Setelah selesai berbicara, aku mengubah posisi dan melanjutkan tidur. Suro membuka mulutnya tetapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya bisa berbalik dan keluar dari kamar tidur. 3 hari berikutnya, selain pergi ke rumah sakit setiap hari dan tinggal sebentar, aku menghabiskan waktu di rumah. Hari ini, setelah Suro menyiapkan makanan, dia berjalan ke sisiku dan berkata, "Suami, aku ingin memberitahumu sesuatu." Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Lalu Suro mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepadaku. Dia sudah diperiksa dan mungkin akan dipenjara selama beberapa tahun. Aku mengambil ponsel Suro. Aku melihatnya dan sedikit terkejut. Bajingan Zhao Limin itu ternyata ditangkap secepat ini. Mantan manajer proyek di perusahaan X, karena diduga menggelapkan aset perusahaan sebesar 35 juta, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Hari ini, setelah penyelidikan kami menemukan bahwa dia ternyata adalah tokoh utama pria dalam skandal perselingkuhan yang heboh beberapa waktu lalu. Aku meletakkan ponsel itu dan mengangkat kepala menunjuk Suro. "Apakah kamu yang menyuruhnya?"
Suro tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk ringan. Aku mendengus dingin. Dalam hatiku, aku semakin menghargai Suro. Wanita ini memiliki cara yang cukup bagus. Suro tidak berani berbicara. Dia tahu tentang Zhao Limin. Dia tidak bisa menyampaikan pendapat apapun. Beberapa hal hanya bisa dilakukan, tidak bisa dipamerkan. Aku kemudian bertanya, "Apa yang kamu rencanakan sekarang?" Aku akan tinggal di rumah dan tidak keluar lagi. Aku akan mencuci pakaianmu dan memasak untukmu." Setelah Suro selesai berbicara, dia menatapku dengan cemas. Aku juga bisa membantu merawat anak. Aku meletakkan sumpit dan menyalakan sebatang rokok. Sudahlah, masalah anak kita kesampingkan dulu. Mendengar ini, sedikit kekecewaan melintas di mata Suro. Tapi dia tahu bahwa masih ada masalah di hatiku. Idenya untuk menggunakan anak untuk menyelamatkan keluarga ini harus ditunda. "Suami, hari ini ayah keluar dari rumah sakit. Aku tahu aku harus kembali. Kamu juga ikut. Nanti tanyakan pendapat mereka, apakah mereka ingin tinggal beberapa hari atau kembali ke kampung halaman." Setelah itu, suasana menjadi agak suram. Aku tidak ingin berbicara, dan Suro tidak berani berbicara. Setelah makan, aku membawa Suro dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku menyuruh Suro menjemput orang tuanya, sementara aku mengurus administrasi keluar dan melunasi biaya. Saat Suro turun, dia kebetulan melihat aku sedang mengobrol dengan seorang gadis. Karena jaraknya jauh, dia tidak mendengar suaranya. Dia hanya melihat mulutku bergerak. Ini menimbulkan perasaan krisis di hati Suro. Aku bisa hidup dengan baik setelah bercerai, tetapi dia hanya akan dicemooh setelah bercerai. Wang Xiuqin melirik putrinya sendiri. Dia sekarang tidak bisa berkata apa-apa kepada Suro. Dia sudah memarahi dan memukulnya. Dia juga tidak ingin ikut campur, lebih baik membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Di dalam mobil, aku mengundang ayah dan ibu mertua untuk tinggal beberapa hari di tempatku, tetapi mereka bersikeras untuk pulang. Aku tidak punya pilihan selain mengantar mereka kembali ke kampung halaman. Suro duduk di kursi penumpang, melihat keluar jendela, matanya memancarkan sedikit ketakutan. Jika dia paling takut pada apa saat ini, pasti pulang ke kampung halaman. Dia bahkan bisa membayangkan tatapan aneh dari kerabat dan tetangga di kampung halamannya. Suro menoleh menatapku, matanya memohon. Dia memohon padaku untuk tidak berlama-lama. Dia benar-benar takut. Aku tidak mengabaikan tatapan Suro. Aku tahu beberapa hal jika dipaksakan akan menjadi bumerang. Sesampainya di rumah Suro, setelah memarkir mobil, sekelompok anak-anak tanggung mengerumuni. Aku turun dari mobil dan membagikan beberapa permen. Baru kemudian anak-anak kecil itu pergi. Seorang anak kecil menarik kakiku dan bertanya, "Kak Ye Feng." Ibuku bilang Kak Suro selingkuh. Apa itu selingkuh? Ekspresiku sedikit muram. Tetapi aku tetap berjongkok dan berkata, "Anak kecil, kenapa kamu bertanya begitu banyak? Tanya lagi, percaya atau tidak. Aku akan mengambil kembali permen di tanganmu." "Jangan, Kak Ye Feng, kamu tidak boleh curang. Kamu sudah memberikannya kepadaku, kamu tidak boleh mengambilnya kembali." Karena jendela mobil tidak tertutup, kata-kata anak itu terdengar jelas oleh Suro. Dia malu dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Seluruh tubuhnya meringkuk di kursi dan gemetar. Su Hua memarahi. "Kenapa kamu juga tahu malu?" "Pantas." Suro bahkan tidak punya keberanian untuk menjawab. Ini aku yang membuka pintu mobil dan berkata, "Ayah, sini aku bantu turun. Hati-hati." Setelah membantu ayah dan ibu turun dari mobil, aku berjalan ke kursi penumpang dan mengetuk jendela. "Pergi masak, ayah dan ibu belum sarapan." Suro menggelengkan kepala dan menatapku memohon. Dia benar-benar tidak ingin berada di sini sedetik pun. "Kenapa? Kamu masih ingin ibu memasak sendiri?" Suro turun dari mobil dengan sangat enggan. Setelah pulang, dia langsung masuk ke dapur dan tidak keluar. Saat ini, berita tentang kepulangan Su Hua dan istrinya telah menyebar ke seluruh desa. Kerabat yang relatif dekat datang untuk mengunjungi, dan ada juga beberapa orang yang sengaja datang untuk melihat keramaian. Sekelompok besar orang duduk mengelilingi meja, minum teh dan mengobrol. Tentu saja, mereka tidak akan secara terang-terangan membicarakan masalah sensitif itu. Hanya saja tatapan mereka ke arahku kurang lebih membawa sedikit keanehan. Tetapi bibi besarnya yang pertama kali membuka mulut untuk menguji. "Ye Feng, apa pendapatmu tentang ini?" "Kakak ipar, jangan tanya lagi, beri aku sedikit muka." Seorang anak kecil menangis dan berlari masuk. Justru dia yang baru saja bertanya padaku. Kulihat dia menangis dan berkata, "Ibu, kakak Suro memukulku." Kakak ipar dengan sayang membelai bekas merah di wajah anak itu. "Xiao Bao, apa yang membuatmu marah padanya?" Aku akan bertanya padanya ada apa. Dia memukulku. Dia menamparku dengan keras, sakit sekali. Wajah Su Hua dan Wang Xiuqin menjadi muram. Kakak ipar buru-buru meminta maaf, omongan anak kecil, omongan anak kecil. Jangan dipikirkan. Aku memegang cangkir teh dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ayah mertua mengetuk meja dengan pelan. "Kak, bagaimana kalau kalian semua pulang hari ini? Kondisi tubuhku baru saja membaik. Tunggu beberapa hari lagi,
Aku akan mengunjungi kalian. Suhua sudah mengusir tamu. Sebenarnya sudah waktunya. Begitu ini dimulai, sekelompok besar orang ini akan berbicara satu sama lain tanpa henti. Saat itu, siapa tahu kata-kata kasar apa yang akan keluar. Orang lain juga bangkit dan berkata, kalau begitu kami pergi dulu, kami akan menemuimu lain hari. Setelah Suro dan yang lainnya pergi, dia baru keluar dengan membawa makanan. Sebenarnya dia sudah menyiapkan semua ini sejak lama. Hanya karena ada banyak orang di luar makanya dia bersembunyi dan tidak keluar. Ayah mertua menatap Suro dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia memukul meja dan memarahi dengan keras. Kenapa? Kamu masih marah? Setelah melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini, kamu masih berani memukul orang? Xiao Bao masih anak-anak, jika kamu memukulnya dan menyebabkan masalah. Paman iparmu pasti tidak akan membiarkanmu. Suro seperti burung unta, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Aku mendengarkan sebentar di samping dan merasa sudah cukup, lalu berkata, Ayah, tenanglah, tenanglah. Aku akan membawanya pergi sekarang. Dia tidak mau makan seteguk pun. Jika Suro benar-benar dibuat marah, akan buruk jika dia kabur. Rencanaku selanjutnya masih harus bergantung pada ayah dan ibu mertua untuk memberinya tekanan. Hanya dengan perlahan-lahan dia bisa mengalami gangguan mental. Jika terlalu terburu-buru, hanya akan ada efek sebaliknya. Suhua menoleh dan berkata dengan lembut. Xiao Feng, karena sudah datang, makanlah dulu sebelum pergi. Tidak ada bedanya. Sikap ini benar-benar berbalik 180 derajat dibandingkan dengan sikapnya terhadap Suro tadi. Suro merasa semakin tidak nyaman. Aku berpikir sejenak dan duduk kembali dan berkata, makanlah dulu sebelum pergi, jangan menahanku nanti. Aku juga tidak terlalu nyaman di sini. Aku memberi Suro kode agar dia segera pergi. Suro dengan tergesa-gesa melirikku, lalu buru-buru berlari ke dapur untuk mengambil mangkuk dan sumpit. Aku membawa Suro pergi sekarang. Jika ada apa-apa, telepon aku kapan saja. Suro hampir melarikan diri ke mobil. Dia merasa jika dia tinggal di sini, dia pasti akan gila. Ayah mertua melihat penampilan Suro dan wajahnya kembali menjadi gelap, tetapi kali ini dia tidak marah demi aku. Melihat mobil yang pergi, Suro menghela napas, menikah Mie Feng seperti anak kecil. Suro tidak pantas mendapatkan suami sebaik ini, benar-benar seperti babi dan anjing. Sudahlah, Su. Karena Xiao Feng tidak ingin bercerai, biarkan saja dia, kita akan menahan sedikit gosip di desa untuknya. Su Hua meludah dan berkata, lihat saja nanti, tapi dia masih belum puas dan masih melakukan hal seperti itu. Aku pasti akan memukulinya sampai mati untuk menjaga harga diri Xiao Feng. Mengemudi pulang, aku dengan kesal melirik Suro. Jangan menangis. Suro juga tidak ingin menangis, tetapi ketika dia memikirkan saat berada di rumah orang tuanya tadi. Ekspresi yang dia hadapi, isakannya tidak bisa berhenti. Suami, bisakah kita tidak kembali lagi nanti? Aku tersenyum, bisa saja, asalkan kita bercerai. Kamu bisa melarikan diri dari kota ini, pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenalmu, maka kamu tidak perlu menghadapi semua ini. Kamu masih bisa hidup dengan baik. Aku mengatakan ini untuk menguji Suro, menguji apakah dia memiliki tekad seperti itu. Jika dia ingin melakukan ini, aku harus mengubah rencana. Suro jelas sedikit berubah. Tetapi dengan cepat matanya meredup, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak berani melakukan ini. Dia takut jika dia pergi, dia akan membunuh ayahnya karena marah, dia tidak bisa menanggung akibatnya. Apalagi mana ada anak perempuan yang melakukan kesalahan dan mendorong akibatnya kepada orang tua untuk ditanggung, Suro tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jika aku bercerai, aku hanya akan dicemooh, dan aku masih akan hidup dengan baik, hanya dengan mempertahankan pernikahan ini. Dia bisa perlahan-lahan mengangkat kepalanya kembali di tengah gosip. Suro memohon, suami, jangan bercerai, aku bisa menanggung semua ini, beri aku kesempatan. Aku menghela napas lega, sepertinya dia belum memiliki tekad seperti ini, selama dia tidak meninggalkan kota ini. Aku punya banyak cara untuk menyiksanya. Suasana di dalam mobil berangsur-angsur menjadi sunyi, hanya ada suara isak tangis Suro. Aku menyukai suara ini, aku suka melihatnya menangis, semakin keras dia menangis, semakin bahagia aku. Kembali ke kompleks perumahan, baru saja memarkir mobil, saat turun dari mobil aku mendengar seseorang memanggilku, Xiao Feng. Kemarilah, aku ingin berbicara denganmu. Bibi Wang, ada apa? Aku belum berjalan mendekat, Bibi Wang berkata dengan keras, Xiao Feng. Kapan kamu akan bercerai? Nanti Bibi akan mengenalkanmu dengan pacar. Jangan khawatir, gadis yang aku kenalkan padamu pasti memiliki karakter yang baik. Jauh lebih baik daripada beberapa orang yang tidak tahu apa-apa. Aku memasang tampang sulit menjawab, namun ekor mataku melirik ke arah Suro. Aku ingin menikmati reaksi Suro. Suro berdiri tidak jauh, jadi perkataan Bibi Wang. Tentu saja dia juga mendengarnya. Dia sangat marah, menggigit bibirnya, marah namun tidak berani bicara. Aku sekarang adalah penyelamatnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang merebutku? Bersamaan dengan itu, dia juga merasakan krisis. Suro menghampiriku. Dia berdiri dengan tenang di belakangku untuk menunjukkan keberadaannya.
Namun, dia tidak berani menyela karena dia tahu jika dia menyela, dia akan bertengkar dengan Bibi Wang. Dia takut. Dia takut posisinya di hatiku akan menurun lagi. Posisinya yang memang tidak banyak, jika hilang karena pertengkaran, dia pasti akan menangis sampai mati. Aku menoleh dan melihat Suro, lalu berkata, Bibi Wang, ini urusan pribadiku, tidak perlu Bibi repot. Bibi Wang melirik Suro dan berkata tanpa ragu, bagaimana? Kamu tidak berniat bercerai? Istrimu melakukan hal seperti ini, apa kamu mau menahannya? Bibir Suro sudah digigit sampai berdarah. Namun, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Wajahku menjadi gelap, Bibi Wang, kalau tidak ada apa-apa, aku permisi dulu. Baru berbalik, Bibi Wang langsung menarik tanganku. Xiao Feng, kamu pasti karena malam itu tidak ada di tempat kejadian, jadi tidak merasakan suasananya. Ketika polisi pergi ke rumahmu, aku berdiri di depan pintu. Aku merekam semua yang terjadi saat itu. Aku akan perlihatkan padamu bagaimana rupa istrimu saat itu. Setelah selesai berbicara, Bibi Wang melepaskan tanganku. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari video. Aku melihat ibu-ibu yang mengerumuni untuk menonton. Dengan wajah gelap aku meraih pergelangan tangan Bibi Wang dan berkata dengan suara rendah, Bibi Wang, tolong beri aku sedikit muka, oke? Bibi Wang melihat wajahku yang semakin gelap, lalu menoleh dan melihat orang-orang yang mengerumuni. Dia tiba-tiba mengerti. Aduh, dasar aku ini pelupa. Xiao Feng, maaf ya, lain kali aku akan mencari kamu untuk bicara berdua saja. Aku mengibaskan tanganku dan berbalik pergi. Sebelum pergi, Suro melotot tajam ke arah Bibi Wang. Seolah memperingatkannya untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Bibi Wang langsung marah saat itu. Dia menunjuk punggung Suro dan memarahi. Dasar wanita jalang, berani-beraninya kamu melotot padaku? Bagaimana? Tidak boleh orang lain membicarakan perbuatan menjijikanmu? Wanita jalang sepertimu seharusnya sudah ditenggelamkan di sungai. Sesampainya di rumah, aku berbaring di sofa dan menyalakan sebatang rokok. Aku sekarang sangat tenang. Suro pulang ke rumah bahkan tidak mengganti sepatu, langsung berjalan ke hadapanku dan berlutut. Dia menundukkan kepala, tidak berbicara maupun berani berbicara. Dia tahu aku sekarang sangat marah. Apapun yang dia katakan mungkin akan membuatku marah. Aku menghembuskan asap rokok dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Suro menggigit bibirnya dan berkata dengan nada rendah, suamiku, aku tahu aku telah mempermalukanmu. Aku minta maaf padamu, pukul saja aku. Aku berkata dengan nada mengejek, mempermalukan? Ya, aku telah mempermalukanmu. Tahukah kamu bagaimana tatapan tetangga padaku saat aku keluar rumah beberapa hari ini? Tahukah kamu bagaimana tatapan kerabatmu padaku saat aku berada di rumahmu? Itu adalah belas kasihan, simpati. Aku adalah seorang pria, dan aku paling tidak membutuhkan hal-hal itu. Suro tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengulurkan tangan dan memeluk kakiku sambil menangis. Aku tahu segalanya. Suamiku, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan memperbaiki kesalahan ini. Aku menatap Suro dengan mata dingin, tidak berkata apa-apa, tetapi langsung bangkit dan kembali ke kamar. Bersandar di pintu sambil mendengarkan tangisan Suro, aku tertawa dengan dingin. Sore harinya aku keluar dari kamar dan melihat. Suro masih berlutut di sana, dengan sedikit harapan yang nyaris tak terlihat di matanya. Taktik menyakiti diri sendiri? Ini sangat efektif di masa lalu, aku selalu termakan olehnya. Tapi sekarang, aku hanya bisa mencibir. Mata Suro yang merah dan bengkak menatapku, dia membawa sedikit harapan. Aku berjalan ke sisi Suro dan menatapnya dari atas. Masaklah, aku lapar. Setelah mengatakan itu, aku langsung duduk di sofa. Aku tidak membantu Suro berdiri. Bahkan tidak banyak bicara. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Suro, tetapi dia tidak berkecil hati. Hanya berusaha bangkit, tetapi lututnya terasa sangat sakit karena berlutut terlalu lama. Dia jatuh, dan jatuh ke atasku. Suamiku, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Suro meminta maaf sambil berusaha bangkit, tetapi lututnya terlalu sakit. Dia tidak bisa melakukannya. Aku mendorong Suro ke sofa, tidak memarahinya, apalagi mendesaknya. Hanya mengambil remote dan menyalakan televisi. Suro menggigit bibirnya dengan sedikit kecewa. Dia merasakan semacam sikap dingin. Beberapa menit kemudian aku mengambil obat dan memberikannya kepada Suro. Oleskan sendiri, jika sudah baikan, masaklah. Dia memegang salep dan menatapku, dan merasakan harapan lagi. Aku mencibir dalam hati, jangan terburu-buru. Sedikit harapan ini akan menjadi motivasimu untuk bertahan. Suro melirikku, lalu dengan hati-hati menelan ludah. Sambil menggosok pinggangnya, dia mengamati diriku dengan ekor matanya, untuk melihat apakah aku akan bereaksi setelah melihat kakinya, karena kaki itu selalu menjadi bagian yang paling dia percaya diri. Dan saat ini, selama dia bekerja sama sekali saja, itu akan menghilangkan sebagian besar konflik di hatiku. Aku tentu tahu apa yang Suro rencanakan. Masih ingin merayuku untuk berhubungan seks dengannya? Mungkinkah? Aku merasa jijik setiap kali melihat tubuh Suro sekarang. Aku bangkit dan berjalan menuju kamar tidur, mengambil celana panjang yang longgar,
dan melemparkannya ke Suro. Setelah selesai, pakailah pakaian bodoh dan masaklah. Kekecewaan terlihat sekilas di mata Suro. Setelah makan, aku pergi ke taman tidak jauh dari kompleks perumahan, mengeluarkan petasan dan menyalakannya. Pada saat ini, tatapan yang sama datang dari sekeliling. Aku tidak peduli dengan petunjuk dari orang-orang di kompleks perumahan. Biarkan saja. 1 jam kemudian, aku bangkit dan perlahan berjalan pulang. Begitu aku sampai di rumah, aku disambut dengan antusias oleh Suro. "Suami, silakan minum teh. Suhu air mandi sudah aku sesuaikan. Kapan kamu mau mandi?" Aku mengambil cangkir teh dan menatap Suro. Sejujurnya, aku sedikit tidak nyaman dengan sikap Suro yang seperti melayani tuannya. Tapi rasanya lumayan. Karena dia bersedia menjadi pelayan, bagaimana mungkin aku menolak? Setelah minum seteguk teh, aku bangkit dan masuk ke kamar mandi. Suro mengikuti di belakang, tapi aku langsung menutup pintu di depannya. Melihat pintu kaca yang hampir menabraknya, sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia pasti sudah mulai mengumpat dalam hati. Bukankah aku hanya melakukan kesalahan kecil? Apakah dia perlu mengabaikanku seperti ini? Suro mengepalkan tinju kecilnya dengan marah. Kemudian berbalik untuk merapikan tempat tidur. Jika trik ini tidak berhasil, dia punya trik lain. Setelah aku mandi, aku masuk ke kamar tidur. Aku tidak melihat Suro sama sekali, langsung berbaring di tempat tidur memunggunginya dan mulai tidur. Suro mengenakan gaun tidur konservatif yang sangat seksi. Gaun ini dipilih dengan susah payah. Tidak terlalu terbuka, namun tetap menonjolkan bentuk tubuhnya yang bagus. Dia masih ingin terus merayuku, tapi rencananya gagal. Aku bahkan tidak meliriknya. Dia sedikit kecewa dan naik ke tempat tidur. Menatap punggungku, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani membuka mulut. Hanya saja saat ini, dengkuran haluskanku sudah terdengar di ruangan. Keesokan harinya, aku merasa ada tekanan di tubuhku. Aku membuka mata dan melihat Suro melilit tubuhku seperti ular. Dan dia tidak mengenakan pakaian. Aku adalah pria berusia 20-an yang penuh vitalitas, ditambah lagi dengan berkah pagi. Tubuhku mulai menunjukkan reaksi naluriah. Tubuh Suro sangat bagus, kulitnya juga sangat putih. Tapi aku hanya merasa jijik. Aku mendorong tubuh Suro dengan kuat, bangkit dan mengenakan pakaian. Lalu, menyalakan sebatang rokok dan pergi ke ruang tamu. Suro sudah bangun ketika aku bergerak. Awalnya ada sedikit harapan di hatinya. Tapi dengan tindakanku, harapannya langsung hancur. Aku jijik padanya karena kotor. Kepercayaan diri Suro untuk memenangkanku kembali sudah sedikit goyah. Dalam situasi ini, aku bisa mengabaikannya. Dia benar-benar tidak percaya diri untuk membuatku memaafkannya lagi. Suaraku terdengar dari ruang tamu. "Aku tahu kamu sudah bangun. Pergi buat sarapan. Saya akan keluar sebentar lagi." Suro dengan ekspresi rumit bangkit dan mengenakan pakaiannya saat melewati ruang tamu. Dia melirikku dan bertanya, "Suami, kamu mau pergi kemana hari ini?" "Aku pergi ke panti asuhan." "Kamu sendiri saja di rumah." Aku mendongak dengan dingin menatap Suro memperingatkan, "Selama aku tidak di rumah, sebaiknya kamu berkelakuan baik." Suro menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Dia buru-buru berjanji, "Suami, aku pasti akan berkelakuan baik. Tidak akan pernah membuatmu malu lagi. Itu yang terbaik, kalau aku tahu lagi kamu berbuat macam-macam di belakangku. Nanti kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk bercerai." Wajah Suro pucat pasi. Dia mengerti arti kata-kataku ini. Ini bukan hanya peringatan, tetapi juga ancaman. Suro menggigit bibirnya, sedikit gemetar. Dia tidak berani berbicara, apalagi membantah. Di bawah tatapanku, Suro seperti anak kucing yang ketakutan, dengan hati-hati berjalan ke dapur. Dia sedikit takut. Dia tidak tahu apakah aku berani melakukan ini, tetapi dia tidak berani bertaruh. Setelah Suro masuk ke dapur, aku baru menarik kembali pandanganku, teringat sikap Suro kemarin, aku mengeluarkan ponselku dan membeli 1 set pakaian di Taobao. Pakaian ini pasti sangat cocok untuk Suro sekarang, sudut bibirku menunjukkan seringai dingin. Setelah sarapan, aku pergi ke pusat perbelanjaan. Setelah membeli banyak barang, aku mengemudi ke panti asuhan tempat aku dibesarkan. Sudah lama aku tidak ke sini. Setelah turun dari mobil, aku membawa barang-barang, dengan perasaan gelisah berjalan masuk. Saat ini beberapa anak yang lebih besar langsung mengenaliku, mereka berteriak, "Kakak Ye Feng sudah kembali." "Kakek kepala panti, Kakak Ye Feng sudah kembali." Aku memberikan beberapa hadiah kecil yang kubawa kepada anak-anak yang lebih besar itu, menyuruh mereka untuk membagikannya, sementara aku sendiri membawa barang-barang. Berjalan menuju kantor kepala panti. Melihat aku datang sendirian, kepala panti yang sudah tua bertanya, "Kenapa hanya kamu yang kembali? Pulang ke rumah bahkan tidak mengajak istrimu?" Tradisi panti asuhan adalah anak-anak yang sudah menikah, setiap kali kembali harus membawa pasangannya. Kepala panti akan mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Aku dengan canggung menggaruk kepalaku, tidak ingin membiarkan kepala panti yang sudah tua khawatir tentang masalah pribadiku, jadi aku menjelaskan, "Suro ada urusan keluarga. Dia pulang untuk membantu."
Sepasang mata tajam kepala panti yang sudah tua tertuju padaku. Dia merasa aku tidak seceria dulu, di tubuhku sepertinya diselimuti oleh kabut hitam yang samar. Xiao Feng, kamu adalah panti asuhan kami sejak didirikan. Anak yang paling hebat, aku tidak ingin kamu salah jalan, paham? Aku diperhatikan oleh kepala panti, sedikit tidak nyaman, tapi tatapan penuh perhatian ini membuatku merasa hangat, tapi beberapa hal sudah ditakdirkan, tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Aku mengeluarkan sebungkus rokok mahal dari tas, memberikannya kepada kepala panti untuk mengalihkan perhatian. Kepala panti, aku membawakanmu sebungkus rokok mahal, juga membelikanmu satu set pakaian baru. Aku tidak tahu ukuran tepatmu. Jadi aku membelinya berdasarkan perkiraan. Mari kita coba, lihat apakah pas. Kepala panti mengenakan pakaian yang kubeli. Meskipun dia tidak mengatakan bagus, tapi dari senyum di wajahnya, terlihat dia sangat puas. Xiao Feng, lain kali jangan boros seperti ini. Kamu juga tidak mudah mencari uang. Aku melambaikan tangan dengan tidak peduli dan berkata, uang ini kan memang untuk dibelanjakan. Yang lama tidak pergi. Yang baru tidak datang. Setelah makan siang, kepala panti menarikku ke dalam kantor. Xiao Feng, kamu sekarang sudah dewasa. Beberapa hal sudah saatnya kuberikan kepadamu. Kepala panti langsung mengambil sebuah kotak yang terlihat sangat baru dari rak buku, mengeluarkan sepucuk surat dari dalamnya dan memberikannya kepadaku. Ini ditemukan di sakumu saat aku menemukanmu dulu. Coba kamu lihat. Aku menerima surat itu dan membukanya. Orang asing, halo. Aku adalah ibu dari anak ini. Karena beberapa alasan yang tidak bisa dihindari, aku terpaksa meninggalkan anakku. Hati saya juga sangat gundah. Semoga Anda bisa memperlakukan anak ini dengan baik. Jika suatu saat aku bisa menemukan anak ini lagi, pasti akan kuberi imbalan besar. Saat membuka surat, aku sudah menduga akan ditinggalkan. Sebenarnya tidak ada yang perlu disedihkan. Bagaimanapun, aku sudah melewati semua ini selama bertahun-tahun. Kepala panti berkata menghibur. Xiao Feng, aku menyimpan surat di tanganku dan berkata, Kepala panti, aku tidak sedih. Bagaimanapun, dalam hatiku, aku tidak punya konsep orang tua. Kepala panti sedikit terkejut, tapi kemudian mengerti. Kemudian kepala panti mendorong kotak di tangannya ke hadapanku. Ini ada beberapa barang. Bawa saja semuanya. Ini semua barang yang kamu bawa dulu. Aku menerima kotak itu dan bangkit untuk berpamitan. Setelah meninggalkan panti asuhan, aku tidak langsung pulang, melainkan pergi ke bar untuk memanjakan diri. Sampai di rumah sudah larut malam. Aku berdiri di luar pintu dengan bau alkohol yang menyengat, mengetuk pintu dengan keras. Suro, cepat buka pintu. Cepat. Suro membuka pintu dan berkata, suamiku, kenapa kamu minum banyak sekali? Ini badanmu tidak kuat. Suro dengan hati-hati memapahku masuk ke rumah. Aku meronta dan mendorong Suro menjauh. Jangan sentuh aku, menjijikan. Suro tertegun. Dia menatapku dengan bingung. Aku terhuyung-huyung dan berbaring di sofa sambil berteriak. Tuangkan aku segelas air. Aku haus, cepat. Suro tersadar. Dia menatapku dengan tatapan yang rumit, lalu menghela napas pelan. Dia pergi ke dapur dan mengambil segelas air, lalu meletakkannya di depanku. Suamiku, aku tahu kamu membenciku. Aku akan membuatmu melihat perubahanku. Mulai sekarang, aku meraih gelas air dan meneguknya dengan tergesa-gesa. Gelas itu terlepas dari tanganku dan pecah berkeping-keping di lantai. Sementara aku sendiri terbaring tak sadarkan diri di sofa. Suro hanya menatapku dengan tenang. Dia mengulurkan tangan dan membelai wajahku, lalu bersandar pelan di dadaku mendengarkan detak jantungku. Bersamaan dengan itu, apakah kamu? Suamiku, aku benar-benar menyesal. Kebaikanmu padaku sudah kuanggap sebagai kebiasaan. Baru sekarang aku menyadari bahwa kebaikanmu itu bukan tanpa alasan. Sayangnya, aku sudah kehilanganmu sekarang. Setelah mencium pipiku, dia berjongkok dan mulai membersihkan pecahan gelas tadi. Yang harus Suro lakukan sekarang adalah bertahan sampai aku benar-benar memaafkannya. Dia tahu ini sulit, karena tidak ada pria yang tidak peduli dengan hal seperti ini. Tapi Suro tidak berharap aku benar-benar memaafkannya. Dia hanya memohon agar aku bisa melupakan kejadian ini. Suatu hari, ketika aku membuka mata lagi, rasa kering di mulut dan lidah disertai pusing dan sakit kepala yang hebat menyerangku. Saat aku berusaha bangkit, segelas air disodorkan di depanku. Suamiku, haus ya? Aku sudah membuatkan sup penghilang mabuk. Cepat diminum. Aku mendongak menatap Suro. Pakaian pelayan yang dikenakannya membuat mataku berbinar. Jangan salah, Suro mengenakan pakaian ini benar-benar memiliki daya tarik tersendiri. Pakaian ini kupesan kemarin. Pengiriman dalam kota memang cepat. Aku menerima gelas air dan menatap Suro. Meskipun aku membenci Suro. Tapi aku tidak membenci pakaian ini. Aku tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh. Aku lapar. Apakah sarapan sudah siap? Aku sudah membuat bubur. Suamiku, kamu mabuk kemarin. Minum bubur di pagi hari baik untuk tubuh. Setelah minum seteguk, aku bangkit dan berjalan menuju meja makan. Suro berlari kecil ke depan untuk menarikan kursi untukku.
Kemudian dia pergi ke dapur dan menyendokkan semangkuk bubur, lalu menyerahkannya di depanku. Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Aku akan menyiapkan pakaianmu. Suro berdiri di belakangku sambil memijat bahuku. Ambilkan aku setelan pakaian santai. Aku akan menjemput seseorang hari ini. Baik. Aku akan pergi sekarang. Suro bahkan tidak bertanya apakah aku pergi mengambil air. Bagaimanapun, dia sudah tidak peduli. Aku bangun dan mandi, akhirnya bau alkohol di tubuhku hilang. Aku keluar dari kamar mandi. Suro sudah menunggu di depan pintu dengan pakaian. Suro ingin membantuku memakai baju, tapi aku langsung mengambilnya dari tangannya. Aku bisa sendiri. Kemudian aku berkata, pergi belikan beberapa bahan makanan. Aku akhirnya punya kesempatan untuk mengajak makan. Setelah berpakaian rapi, aku mengambil kunci mobil yang sudah disiapkan Suro. Setelah aku pergi, Suro melihat dirinya di cermin kamar mandi. Dia melihat pakaian wanita serba hitam putih yang dipadukan, stoking putih di kakinya pas dengan sempurna di kakinya. Meskipun sangat cantik. Tapi Suro merasa sedikit tidak mengenal dirinya sendiri. Dia juga tidak tahu mengapa dia memakai pakaian seperti ini. Ini bukan romansa, tapi sudah menjadi pekerjaan. Aku ingin menjadikannya pelayanku. Aku akan menyiksanya dengan cara ini. Meskipun Suro banyak berpikir, tapi dia tidak ingin menyerah sekarang. Aku mengemudi ke Bandara Nanceng, melihat waktu, seharusnya sebentar lagi tiba. Bandara dipenuhi orang. Sambil menelepon, aku bergerak mencari posisi. Setelah beberapa saat, aku melihat teman masa kecilku, Chen Hai, membawa koper. Aku menutup telepon dan langsung memeluknya. Saudaraku, selamat datang kembali. Fengge, jangan bilang, udara di rumah ini lebih baik daripada di luar. Aku mengambil koper dari tangan Chen Hai dan berkata sambil berjalan, Xiao Hai. Hari ini menginap di rumahku dulu, besok kita pulang. Aku menepuk mobil dan kembali ke kompleks perumahan. Setelah memarkir mobil, aku mengajak Chen Hai bersiap untuk pulang. Di jalan, aku bertemu lagi dengan Bibi Wang. Xiao Ye, bagaimana pertimbanganmu tentang apa yang aku katakan sebelumnya? Jika kamu tidak membuat keputusan, sumber daya berkualitas di tanganku akan direbut orang lain. Aku tersenyum dan berkata, Bibi Wang, kenapa aku merasa kamu seperti ibuku? Kamu akhir-akhir ini tidak tidur nyenyak demi urusanku, kan? Memang tidak terlalu nyenyak. Aku sudah berjanji pada gadis itu untuk mengenalkannya dengan pria tampan, tapi kamu akhir-akhir ini tidak membalas pesanku. Bibi Wang memarahi sambil tersenyum. Dasar anak nakal. Putriku masih terlalu kecil, baru 15 tahun. Jika dia lebih tua, aku sudah menyuruhnya untuk mengejarmu. Cari yang lain saja. Usia muda bukan masalah. Aku bisa menunggunya menjadi loli yang legal baru bertindak. Bukankah itu menunda waktumu? Tidak bisa. Chen Hai menyela dan berkata, Bibi, kenapa kamu tidak mengenalkanku dengan seseorang? Aku juga masih sendiri. Bibi Wang menatap Chen Hai dengan bingung dan bertanya, kamu, aku mengenalkannya kepadamu, ini saudaraku, Chen Hai. Bibi Wang, saudaraku ini juga punya potensi. Bisakah kamu mencarikannya jodoh juga? Kalian menjadikan aku biro jodoh ya? Aku beritahu kalian, nanti aku akan menagih bayaran. Uang bukan masalah. Jika kamu bisa mengenalkan saudaraku dengan seseorang, aku jamin nanti dia pasti akan menyiapkan satu potong besar daging babi untuk berterima kasih. Bibi Wang bertanya tentang preferensi Chen Hai, lalu bersiap untuk pergi berbelanja. Aku berteriak dari belakang, Bibi Wang, kamu kembali dan beritahu putrimu agar dia tidak pacaran terlalu dini. Katakan saja kamu sudah menjodohkannya. Bibi Wang tidak menoleh dan menjawab, dasar anak nakal. Jangan terus mengincar putriku. Kalian tidak cocok. Chen Hai tertawa kecil di samping. Kak Feng, aku tidak menyangka kamu menyukai yang seperti itu. Lolita kompleks ya? Aku menendangnya dan memarahi, pergi sana. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Bibi Wang itu setiap hari mendesakku untuk bercerai. Aku jadi sedikit jengkel. Aku yakin setelah ini, dia seharusnya tidak lagi menggangguku. Chen Hai menghentikan tawanya dan tidak menanggapi perkataan itu. Begitu sampai di rumah, Suro langsung berkata, sayang, kamu sudah pulang? Dia mengenakan pakaian rumah standar, dan wajahnya memakai masker. Aku tidak berpikir banyak dan langsung mengulurkan tangan untuk melepas masker di wajahnya. Suro menghindar ke belakang. Aku menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, jangan bergerak. Suro langsung tidak berani bergerak. Aku melepas masker di wajahnya dan menemukan bekas cakaran di wajahnya. Aku mengerutkan kening dan berkata, kamu berkelahi dengan seseorang? Suro terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia memang berkelahi dengan seseorang. Tadi ketika pergi ke pasar untuk berbelanja, orang-orang menunjuk-nunjuk dan membicarakan hal-hal yang tidak-tidak. Suro tidak tahan dan langsung bertindak. Chen Hai berkata, Kak Feng, bagaimana kalau kita makan di luar saja? Dia mungkin juga sedang tidak enak badan. Chen Hai tidak memanggil Suro, kakak ipar, bahkan mengabaikannya. Tidak apa-apa.
Aku mengamati luka Suro dan menemukan bahwa itu tidak parah, lalu berkata, "Kamu obati sendiri saja, lalu masak. Dan, lain kali jangan berkelahi dengan orang. Aku tidak akan membantumu." Suro merasakan kesedihan. Sekarang dia bahkan tidak mendapatkan perhatian yang paling dasar. Dengan wajah lelah memikirkan kasus itu, dia berjalan ke dapur. Suara potong memotong sayuran itu adalah cara dia melampiaskan emosi. Aku menarik Chen Hai untuk duduk di sofa. Aku mengambil beberapa botol bir lagi dari kulkas. "Saudara baikku, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Mari kita minum yang banyak hari ini." Chen Hai mengambil bir dan berkata dengan pelan, "Feng Ge, apa kau benar-benar berencana melakukan ini? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Apakah pantas demi seorang wanita?" Wajahku sedikit muram. "Jika kau menganggapku saudara, jangan katakan ini. Aku punya keputusan sendiri." Chen Hai menatapku dengan ekspresi tak berdaya. Dia tahu dia tidak bisa membujukku. Dia mengenalku. Ketika aku diganggu saat kecil, aku bisa menunggu setengah bulan untuk membalasnya. Aku memang pendendam. Apalagi wanita ini, dia telah membuatku menanggung penghinaan sebesar ini. Chen Hai bisa merasakan kemarahan yang terpendam dalam diriku. Kita tidak akan membahas ini lagi. "Feng Ge, ini salahku. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan satu gelas." Chen Hai dengan menyesal mengambil bir dan meminumnya dengan cepat. Setelah itu, mereka berdua mengobrol sedikit, topiknya seputar kejadian lucu masa kecil. Aku tertawa sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya aku tertawa dari hati dalam beberapa hari terakhir. Setelah Suro selesai memasak, dia menghidangkan makanan di meja. Dia tidak ikut campur dalam percakapan. Aku mengajak Chen Hai untuk makan. Karena terlalu senang, aku langsung minum terlalu banyak. Chen Hai juga tidak jauh berbeda. Kami berdua tidak terlalu kuat minum. "Feng Ge, aku tidak kuat lagi, aku harus istirahat sebentar. Bagaimana kalau kita pergi mencari hotel?" Chen Hai melambaikan tangannya dan berkata dengan cadel, "Saudaraku, kenapa harus pergi mencari hotel? Tidur saja di sini. Aku punya kamar kosong di rumah." "Tidak, tidak, aku tidak terbiasa. Lebih baik aku pergi mencari hotel." Chen Hai terhuyung bangun bersiap untuk pergi. Aku juga terhuyung mengikutinya. Suro baru keluar untuk membereskan sisa makanan setelah kami berdua pergi. Suatu hari, aku memegangi kepalaku yang sedikit pusing dan duduk. Baru keluar untuk membereskan sisa makanan. Suatu hari, aku memegangi kepalaku yang sedikit pusing dan duduk. Aku mengambil bantal dan langsung melemparkannya ke Chen Hai yang tidur seperti babi mati di ranjang sebelah. "Jangan tidur, sudah waktunya bangun." Chen Hai dengan kesal membuka selimutnya. Dengan suasana hati yang buruk karena baru bangun tidur, dia mengeluarkan rokok dan melemparkannya kepadaku. "Feng Ge, bukannya aku mau mengkritikmu, tapi aku jarang bisa istirahat. Kenapa kau menggangguku tidur siang?" Aku menyalakan rokok dan berkata, "Tidur siang apanya? Cepat bangun dan bereskan dirimu." Setelah menenangkan Chen Hai, aku menyetir mobil kembali ke kompleks perumahan. Petunjuk-petunjuk yang tadinya sudah mulai menghilang beberapa hari ini kembali terpusat padaku. Tatapan simpati itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Meskipun aku sudah mempersiapkan diri, aku tetap merasa tidak nyaman, sampai akhirnya aku tidak tahan lagi. Aku hanya bisa bergegas pulang. Dengan wajah muram aku membuka pintu, saat itu Suro memegang galah jemuran di atas kepalanya sambil berlutut di depan pintu. Sepertinya dia sudah berlutut cukup lama. "Suami, pukul aku. Aku tahu aku wanita murahan, pukul saja aku." Anehnya, melihat Suro yang begitu rendah diri, amarah di hatiku tanpa sadar mereda. Awalnya aku berencana untuk kembali dan memukulnya sedikit. Tapi sekarang dia seperti ini, aku jadi tidak tega. Lagi pula begitu aku memukulnya, dia akan merasa tenang, dia akan merasa masalah ini sudah selesai. Aku mengambil tongkat dari tangan Suro dan membuangnya ke samping. Kemudian aku masuk ke kamar tidur, tidak memperdulikannya lagi. Suro dengan linglung berlutut di tanah, menatap kosong ke depan, kadang-kadang, sebuah tindakan atau perkataan lebih menyakitkan daripada luka fisik. Suro sekarang merasakannya. Sikap dingin itu membuatnya hampir hancur. Dia tidak tahan lagi, dia ingin bercerai, harus bercerai. Suro bangkit dan berlari seperti orang gila ke kamar tidur. "Ye Feng, aku ingin bercerai darimu, kau binatang berdarah dingin." Aku berbaring di tempat tidur dan tersenyum tipis melihat Suro. "Aku binatang? Lalu bolehkah aku bertanya di mana aku menyakitimu? Apakah aku pernah bertengkar hebat atau melakukan kekerasan padamu? Apakah aku pernah mengkhianati pernikahan ini?" Pertanyaan terakhir aku ucapkan dengan geraman rendah. Suro berteriak, "Jika kau bukan binatang, lalu apa? Lalu apa arti dari sikap dinginmu ini? Bukankah kau ingin menyiksaku? Aku beritahu, aku tidak mau bermain denganmu lagi. Kita bercerai?" Dengan ekspresi dingin aku berkata, "Baiklah. Ayo pergi sekarang untuk bercerai, kau tidak keberatan keluar tanpa membawa apa-apa kan?" Melihatku sudah keluar dari kamar tidur, Suro langsung tersadar. Dia berlari dan memelukku dari belakang sambil menangis dan berteriak, "Suami, maafkan aku, semua yang kukatakan hanyalah luapan emosi.
Hanya saja kau terlalu dingin padaku beberapa hari ini, aku tidak ingin bercerai, kumohon jangan tinggalkan aku. Baik, aku menggeram rendah, lepaskan. Pantat, kemarahan langsung meledak dalam diriku, aku teringat tubuh kotor Suro itu, menyentuh diriku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak takut, aku hanya ingin memelukmu. Aku merebut tanganku dari tangan Suro dan berbalik ingin memukulnya, tetapi Suro dengan cepat memelukku dan menciumku. Aku terkejut dan bibirku tersentuh oleh Suro. Seketika aku sangat marah, jadi aku dengan marah mendorong Suro menjauh dan menamparnya dengan keras. Apakah kamu membuatku jijik? Apakah kamu memaksaku untuk memukulmu? Suro menutupi wajahnya dan menatapku sambil tersenyum. Dia tersenyum sangat bahagia, hampir seperti senyuman yang sakit-sakitan. Aku menatap Suro dengan marah, sangat ingin terus memukulnya, tetapi melihat penampilannya, aku tidak bisa melakukannya. Akhirnya, aku mengucapkan kata-kata dingin dan membanting pintu lalu pergi. Renungkan dirimu baik-baik. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena tidak tahu batas. Suro tidak mengejarku, melainkan tersenyum dengan gembira karena dia akhirnya melihat emosi selain ketidakpedulian pada diriku. Meskipun itu amarah, itu lebih baik daripada ketidakpedulian. Dan dia percaya bahwa suatu hari amarah akan berubah menjadi kelembutan. Semua permulaan itu sulit. Sekarang aku sudah bisa marah. Maka Suro tidak akan mengizinkanku untuk kembali menjadi tidak peduli. Aku keluar rumah. Sendirian menyalakan sebatang rokok dan berjalan perlahan di tanggul sungai. Matahari terbenam senja. Aku menatap matahari terbenam dengan perasaan kehilangan. Entah kenapa, pikiranku terus memutar ulang. Sentuhan sesaat tadi. Bibir Suro sangat panas. Itu adalah panas yang bisa membakar orang. Tapi aku hanya merasa jijik dan tidak bisa merasakan perasaan yang sama seperti saat berciuman sebelumnya. Membuang puntung rokok terakhir di tanganku, aku bangkit dan pulang. Suro menyambutku seperti tidak terjadi apa-apa. Suami, kamu sudah pulang? Makan malam sudah siap. Menunggumu pulang untuk makan. Aku mengangguk dengan dingin dan duduk di meja makan menunggu makanan disajikan. Suro menyajikan hidangan panas ke meja. Duduk di seberangku. Suami, cobalah sup yang baru aku rebus. Rasanya sangat enak. Aku tidak menghiraukan Suro dan makan dengan seenaknya sendiri. Suro juga tidak marah. Aku seperti seorang kaisar yang dilayani dengan segala cara oleh Suro hingga selesai makan. Suro memegang secangkir teh dan menyerahkannya kepadaku. Suami, silakan minum teh. Aku menatap Suro dan merasa dia sedikit terlalu rajin. Menyiapkan teh dan air serta melayani segala macam hal membuatku sedikit waspada. Mengabaikan kerajinannya. Aku terus makan, tetapi aku pikir-pikir lagi dan merasa itu masuk akal. Suro baru saja bertengkar denganku. Sekarang merendahkan diri dan mengakui kesalahan juga wajar. Aku tidak bisa memikirkan apa yang salah, tapi aku merasa suasana hati Suro tidak terduga. Mungkinkah aku melakukan sesuatu yang salah hingga Suro salah paham? Aku mengangkat cangkir tehku dan sambil minum. Memikirkan di mana letak masalahnya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benakku, seolah-olah aku mengerti. Seharusnya Suro merasa melihat harapan karena aku baru saja memukulnya. Terkadang amarah tidak seputus asa sikap acuh tak acuh. Setelah memikirkannya, aku memutuskan bahwa di masa depan, tidak peduli kapanpun, aku tidak akan menyerang Suro dalam situasi apapun. Pada saat yang sama, aku juga harus memperkuat komunikasi dengan Erlang untuk mencegah Suro melarikan diri karena tidak tahan. Setelah pikiranku kembali, aku menyadari bahwa teh di tanganku sudah dingin, tapi itu bukan masalah besar. Aku tidak mempermasalahkannya, tetapi menatap Suro dan berkata, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan berkeliaran di depanku, aku ingin memikirkan sesuatu. Baiklah, suami. Aku akan segera menghilang. Saat dia berbicara, Suro berbalik dan kembali ke kamar tidur. Aku mengeluarkan laptopku dan mencari informasi. Aku duduk di sana selama 2 jam. Saat ini, aku merasa sedikit panas. Aneh. Ini baru bulan Mei, kenapa malam juga begitu panas? Aku pergi ke kamar mandi untuk menurunkan suhu dengan air dingin. Tapi setelah mencobanya, agak dingin, jadi aku tetap menyetelnya ke air panas. Saat aku sedang mandi, pintu kamar mandi terbuka. Suro mengenakan lingerie seksi. Uap panas membuatnya tampak seperti keluar dari lukisan. Aku menatapnya dengan linglung. Ini tidak normal. Perasaan ini agak aneh. Bagaimana dia bisa masuk? Suro menatapku dengan wajah sedikit merah. Suamiku, aku akan membantumu mandi. Saat dia berbicara, Suro datang ke sisiku. Air yang menetes membasahi pakaiannya. Aku merasa jijik di hatiku, jadi aku berteriak pelan, aku. Suro tidak takut sama sekali dan berjalan ke sisiku dengan sikapnya sendiri. Dia kotor. Tapi dia sangat cantik sekarang. Suro mengenakan senyum malu-malu di wajahnya. Suamiku. Setelah badai berlalu, aku duduk telanjang di sofa. Wajahku suram dan mengerikan. Suro berbaring di tanah. Pakaiannya compang-camping dan tubuhnya penuh luka. Dia sudah pingsan. Mataku meledak dengan niat membunuh yang dingin.
Dia berani memberiku obat, aku pergi ke dapur dan mengambil pisau dapur. Kemudian aku mengisi seember air dan langsung menyiramkannya ke Suro. Air dingin yang membekukan langsung. Kemudian Suro terbangun, dia mengusap air di wajahnya, lalu hanya menatapku. Wajahnya tersenyum, sama sekali tidak takut pada pisau di tanganku, karena dibandingkan dengan sikap dingin. Pisau ini benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan. Suamiku, apakah kamu akan membunuhku? Suro berbaring di lantai dan berkata dengan tenang, aku sangat membencimu hingga, kamu memberiku obat? Ya, benar, aku menambahkan obat keras ke dalam tehmu. Siapa suruh kamu bersikap dingin padaku beberapa hari ini? Aku ini manusia, wanitamu. Aku ingin disayang olehmu, aku tidak ingin kamu bersikap dingin padaku. Aku berteriak. Kamu masih punya hak apa untuk mengatakan ini sekarang? Dulu ketika aku menyayangimu dan mencintaimu, apa yang kamu lakukan? Kamu mengkhianatiku. Kamu membuang cintaku padamu ke tanah dan mencabiknya. Bukankah kamu sendiri yang membuang perasaanku? Aku menggunakan pisau dapur di meja makan, menebas bekas pisau yang sangat dalam. Suro ketakutan dengan tebasan ini. Sedikit gemetar, tetapi dengan cepat dia menatapku dengan tenang lagi. Aku mengakui aku telah mengkhianatimu. Tetapi aku masih mencintaimu, aku dan Zhao Limin, hanya ingin membagi uang haram di tangannya. Semua yang ada di rumah ini, kamu yang membelinya, aku tidak punya uang. Aku miskin, keluargaku juga miskin, aku tahu kamu memiliki tekanan yang besar. Jadi aku ingin membantumu. Meskipun aku menggunakan cara yang salah, tetapi aku benar-benar ingin membantumu meringankan tekanan. Diam kamu, aku butuh bantuanmu, apakah aku perlu kamu pergi ke pria lain untuk meminta uang? Aku menghasilkan 500-600 juta setahun. Apakah aku tidak mampu membiayai rumah, mobil, dan kamu? Pisau dapur di tangan terlempar keluar, menghantam televisi di dinding, dan segera muncul percikan api. Suro menutup matanya dengan tenang. Dia tidak ingin berdebat, beberapa hal semakin dijelaskan semakin buruk, diam terkadang adalah penjelasan terbaik. Aku masuk ke kamar tidur, mengenakan pakaian, mengambil sehelai pakaian dan melemparkannya ke tubuh Suro. Pakai. Kamu mau membawaku kemana lagi? Aku tidak akan pergi. Melihat Suro tidak bergerak. Aku membuka pintu rumah tanpa menghiraukan apapun. Di luar pintu sudah berkumpul beberapa tetangga yang datang untuk mendengarkan keributan. Melihatku keluar, orang-orang bergegas menasihati. Xiao Ye, jangan marah, ceraikan saja, wanita ini tidak pantas kamu perlakukan seperti ini. Benar, dengan kondisimu kamu benar-benar bisa mencari yang lebih baik, wanita dengan perilaku bermasalah seperti ini. Untuk apa kamu masih menyimpannya? Xiao Ye, aku punya seorang putri di sini. Setahun lebih muda darimu, sangat cantik, dan sangat pengertian. Aku akan mengenalkannya padamu. Aku menahan amarahku dan memaksakan senyum. Paman dan bibi sekalian. Terima kasih atas kebaikan kalian. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Suro berlari ke kamar tidur sambil memeluk pakaiannya saat aku membuka pintu. Xiao Ye, tahan dirimu. Berlari ke kamar tidur sambil memeluk pakaiannya saat aku membuka pintu. Xiao Ye, tahan dirimu. Jangan sampai kamu bertindak gegabah. Jika kamu bertindak gegabah, kamu tidak akan punya alasan yang kuat. Hukum tidak akan peduli tentang itu. Aku tersenyum menjawab dan mengantarkan mereka pergi. Setelah itu, aku berbalik dan langsung masuk ke kamar tidur, menyeret Suro keluar, lalu menggendongnya menuruni tangga. Suro meronta, tangannya terus-menerus memukul punggungku. Ye Feng, kau bajingan, lepaskan aku tidak mau pulang. Kombinasi aneh ini menarik perhatian para orang tua di kompleks perumahan. Itu Ye Feng, kan? Dia berencana membawa istrinya yang tidak tahu malu itu kemana? Aku rasa dia sudah tidak tahan lagi. Dia berencana untuk mengembalikan istrinya ke rumah orang tuanya, kan? Sayang sekali anak sebaik Xiao Ye. Ye Feng, kau bajingan, apakah kau sangat ingin aku dihukum di depan umum? Tidak bisakah kau memberiku sedikit harga diri di depan keluarga? Ye Feng, berhenti. Suamiku, aku salah. Bagaimana kalau kita kembali? Kau boleh memukulku, memarahiku, meremas tubuhku, aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Mari kita kembali. Suro berubah dari mengutuk menjadi memohon. Kampung halaman adalah tempat yang paling ditakuti Suro dalam hidupnya. Suamiku, aku mohon padamu, jangan bawa aku kembali. Orang tuaku akan mencabik-cabikku. Aku mengabaikan suara Suro dan melaju menerobos pekatnya malam. Suro menangis dan berteriak sepanjang jalan. Tenggorokannya sudah serak. Aku mengabaikannya. Dia berbaring di kursi belakang seolah menyerah. Matanya menatap kosong. 1 jam lagi berlalu. Aku mengendarai mobil ke depan rumah ayah mertuaku. Aku keluar dari mobil dan mengetuk pintu. Ayah, ibu, bisakah kalian turun dan membukakan pintu? Tidak lama kemudian, ayah mertua Suhua membuka pintu dengan senyum di wajahnya. Xiao Ye, kenapa kamu ada di sini selarut ini? Ayah, maaf mengganggu kalian selarut ini. Aku membawa Suro kembali. Aku akan segera pergi. Sambil berkata begitu, aku menggendong Suro keluar dari kursi belakang dan melepaskan ikat pinggang yang melilit tangannya. Ayah,
Kalau begitu aku pergi dulu. Sambil berkata begitu, aku membuang ikat pinggang di tanganku dan kembali duduk di mobil. Sebelum ayah mertua sempat bereaksi, aku sudah memutar balik mobil dan pergi. Suhua melihat mobil yang sudah melaju dengan kencang. Kemudian melihat Suro di sampingnya, raut wajahnya langsung menjadi gelap dan menakutkan. Suro berjalan ke pinggir jalan. Melihat ikat pinggang yang kubuang, ada kerumitan yang tak terkatakan di matanya. Dia sudah muak sampai-sampai tidak menginginkan ikat pinggang yang mengikatnya. Suro tidak tahu apakah yang dia lakukan hari ini benar atau salah. Dia tahu ini mungkin akan membuatku semakin muak padanya, tapi dia tidak tahan dengan sikap dinginku. Suhua berkata dengan dingin dan acuh tak acuh, dasar anak durhaka. Apalagi yang kamu lakukan hingga membuat Xiao Ye tidak senang? Lihat saja nanti kalau tidak kupukul kamu sampai mati. Suro bahkan tidak menoleh ke belakang. Pukul saja aku. Pukul saja aku sampai mati. Lagi pula, tidak ada gunanya aku hidup. Tangan Suhua yang terangkat akhirnya turun dengan lemas. Penampilan Suro yang sedih membuatnya tidak tega. Dia melirik Suro, tidak memperdulikannya, dan berbalik kembali ke rumah. Bahkan pintunya pun ditutup. Hanya lampu di depan pintu yang dinyalakan. Cahaya lembut itu adalah perhatian terakhirnya untuk Suro. Suro hanya berjongkok dengan linglung di pinggir jalan. Angin dingin Ye Cheng menerpanya hingga menggigil, tapi dibandingkan dengan ini, hatinya lebih dingin. Ye Feng, apakah kamu benar-benar ingin begitu kejam? Aku mencintaimu, tahu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Suro berbisik pelan. Mungkin karena kakinya mati rasa karena berjongkok, dia mengambil ikat pinggang itu dan duduk di bangku di bawah atap. Cahaya redup menarik bayangannya menjadi sangat panjang. Di tengah malam, pintu gerbang dibuka. Ibu mertua, Wang Xiuqin, melihat Suro yang duduk di bangku sambil menggigil. Dia menghela nafas. Gadis bodoh, apakah kamu baru tahu menyesal sekarang? Ibu, aku sangat menyesal. Seharusnya aku tidak melakukan hal seperti ini sejak awal. Rumah yang baru saja dibangun hancur begitu saja. Apakah aku benar-benar tidak bisa memperbaikinya? Ah, masuklah. Lihat apa yang dipikirkan Xiao Feng. Wang Xiuqin menyampirkan pakaian di tangannya ke tubuh Suro. Kemudian membantunya berdiri. Bagaimanapun, Suro adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuhnya. Bahkan jika Suro melakukan banyak kesalahan, dia tetaplah putrinya. Hal ini tidak dapat diubah. Aku kembali ke rumah sudah tengah malam. Tapi meskipun sudah beberapa jam berlalu, amarah di hatiku masih belum mereda. Semakin kupikirkan, semakin aku marah. Aku benar-benar diberi obat oleh wanita menjijikan itu. Beraninya dia. Suro, kamu benar-benar semakin berani. Sepertinya aku harus waspada terhadapmu mulai sekarang. Tiba-tiba aku terbangun oleh dering telepon. Di mana kamu sekarang? Pengge, aku akan ke sana mencarimu. Suara Chen Hai terdengar. Aku mengucek mataku. Aku masih di rumah. Tunggu sebentar. Aku akan segera menjemputmu. Baru saja masuk ke mobil, teleponku berdering lagi. Itu dari ayah mertuaku, Suhua. Setelah ragu-ragu, aku tetap memilih untuk menjawab. Xiao Ye, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kalian berdua bertengkar? Baiklah, tanyakan saja sendiri pada putrimu. Aku sedang sibuk sekarang, jadi aku tidak bisa menemanimu mengobrol. Setelah hening sejenak, Suhua bertanya dengan hati-hati. Xiao Ye, apa kamu berencana untuk bercerai? Hak untuk memutuskan bercerai atau tidak? Tidak ada padaku. Jika Suro ingin melanjutkan, dia boleh kembali. Jika dia merasa tinggal bersamaku memalukan, dia juga bisa bercerai. Mulai sekarang, kita akan menjadi orang asing. Setelah mengatakan itu, aku tidak memberi Suhua kesempatan untuk berbicara lebih lanjut dan langsung menutup telepon. Suhua menghela napas tanpa daya. Dia menyalakan sebatang rokok dengan sedikit kesalahan. Sikapku saat ini membuatnya sedikit tidak mengerti. Kemarahan terpendamku tadi malam benar-benar membuatnya sedikit takut. Wang Xiuqin di samping bertanya, Lausu, apa kata Xiao Ye? Xiao Ye tidak mengatakan apa-apa, katanya suruh kita bertanya pada Suro. Ah, tidak tahu apa yang terjadi. Tadi malam kulihat dia cukup marah. Suhua melirik pintu kamar Suro dan berkata tanpa daya, dia benar-benar semakin keterlaluan. Sudah kubilang untuk menyenangkan Xiao Feng, tapi dia malah membuat Xiao Feng marah. Jelas-jelas dia sekarang hanya bisa bergantung pada Xiao Feng. Kenapa dia tidak mengerti? Wang Xiuqin juga berkata dengan sedikit kesal, apakah dia masih tidur? Bangunkan dia, kata Suhua dengan suara berat. Aku harus bertanya padanya baik-baik. Putri tidak tahu malu ini melakukan apa lagi. Wang Xiuqin teringat Suro yang menggigil kedinginan tadi malam. Ditambah baru tidur di tengah malam, dia merasa sedikit tidak tega. Dia bisa merasakan Suro sedikit takut. Tetapi beberapa hal tidak semudah itu untuk dimaafkan. Kamu masih berdiri di sana, melakukan apa? Kenapa? Tidak tega? Wang Xiuqin melihat suaminya seperti ini. Dengan sedikit tidak berdaya berjalan menuju kamar Suro. Dia tahu hari ini Suhua tidak akan memberi pelajaran. Mungkin tidak akan mereda amarahnya. Wang Xiuqin mengetuk pintu kamar Suro, bangun.
Ayahmu mencarimu. Tetapi setelah setengah menit penuh, tidak ada jawaban dari dalam. Sepi. Di dalam sunyi seperti tidak ada orang. Wang Xiuqin berencana langsung mendorong pintu masuk, tetapi saat dia memutar kenop pintu, dia tiba-tiba menyadari pintu itu terkunci dari dalam. Pintu yang terkunci, ditambah kondisi putrinya tadi malam. Sebuah firasat buruk muncul di benaknya. Dia membanting pintu dengan keras sambil berteriak, "Suro, apa yang kamu lakukan? Cepat buka pintu." Mendengar suara Wang Xiuqin, Su Hua juga merasa ada yang tidak beres. Dia mengambil palu besi dan naik ke atas, menghantam pintu dengan keras. Setelah pintu didobrak, terlihat Suro terbaring pucat di tempat tidur. Su Hua menghampirinya dan menyentuh dahinya. Dingin, bukan dinginnya orang hidup. Dengan sedikit gemetar, dia membuka selimut. Ingin memeriksa denyut nadinya. Sial, seluruh tempat tidur berlumuran darah. Mata Su Hua menyipit karena terkejut. Wang Xiuqin berteriak dan ingin memeluk Suro, tetapi takut melukainya. Jangan berteriak, cepat telepon kakak tertua, pergi ke rumah sakit. Setelah Su Hua membentak, dia memaksa dirinya untuk tenang, lalu dengan hati-hati meraih tangan Suro yang penuh darah. Tidak tahu apakah darahnya sudah habis atau sudah berhenti. Setidaknya sekarang tidak ada lagi pendarahan. Su Hua melirik Suro dengan tatapan khawatir. Dia meraih tangan Suro yang lain dan merasakannya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Su Hua akhirnya menghela napas lega. Untungnya, masih ada denyut nadi. Meskipun agak lemah, tapi masih bernapas. Wang Xiuqin bertanya dengan cemas di samping. Lao Su, bagaimana keadaannya? Apakah Xiaoro masih hidup? Masih hidup, tetapi harus segera dibawa ke rumah sakit. Dia kehilangan terlalu banyak darah dan tidak akan bertahan lama. Apakah kakak tertua sudah datang? Telepon dan suruh dia cepat datang, sedikit terlambat mungkin akan semakin mengancam. Ini adalah Wang Xiuqin yang meneleponku. Xiao Ye, Xiaoro mengalami kejadian di rumah tadi malam, sekarang ada di rumah sakit nomor 11. Jika kamu bersedia, datanglah menemuinya. Aku sedikit terkejut. Ditikam, apakah dia mati? Tapi dari suara Wang Xiuqin, sepertinya dia tidak akan mati. Sayang sekali, Bu, jangan panik dulu. Aku akan segera ke sana. Sambil berkata begitu, aku menutup telepon dan langsung menuju rumah sakit nomor 11. Aku menelepon lagi dan bertanya, baru kemudian menemukan lokasi mereka. Ayah, Bu, bagaimana keadaan Suro? Su Hua berkata. Kehilangan banyak darah, sekarang masih transfusi darah, belum sadar. Bibi dari pihak ayah bertanya di samping. Xiao Ye, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Mengapa dia melakukan hal seperti ini? Aku merenung sejenak sebelum berkata, sebenarnya bukan masalah besar. Hanya saja Suro memberiku obat tidur, membuatku berhubungan dengannya secara paksa, kamu juga tahu. Baru berapa lama berlalu, wajar jika aku merasa menolak, setelah itu aku bertengkar dengannya. Lalu membawanya ke tempat orang tua, aku takut jika terus bersamanya, aku mungkin melakukan hal yang impulsif. Hanya saja tidak menyangka dia akan seperti ini. Aku seolah menyalahkan diri sendiri, dengan tatapan mata yang menunjukkan kesedihan dan penyesalan. Ayah mertua, Su Hua, maju menepuk pundakku, ini bukan salahmu, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Beberapa hari ini kalian berdua, masing-masing menenangkan diri saja. Setelah Suro keluar dari rumah sakit, aku akan membawanya pulang. Biar kalian berdua berpikir baik-baik, apakah akan melanjutkan hidup atau bercerai, setelah kejadian ini. Di hati Su Hua terhadap Suro, juga semakin bertambah rasa toleransi, dia benar-benar takut. Takut putrinya sendiri, meninggal sebelum dirinya yang sudah berusia 50 tahun lebih dengan rambut beruban ini. Tidak peduli apa kesalahan yang dilakukan Suro, dia tetaplah putri Su Hua, darah lebih kental daripada air. Hatiku sedikit dingin, merasakan sikap ayah dan ibu mertua terhadap Suro. Sudah mulai membaik, tindakan Suro ini secara tidak sengaja, membuatnya mendapatkan sedikit belas kasihan. Hanya saja tidak tahu apakah ini disengaja olehnya, atau benar-benar ingin bunuh diri, tapi sekarang situasinya jelas. Agak menyimpang dari perkiraanku, ikatan keluarga ini, ternyata tidak semudah itu untuk diputuskan. Hari ini aku berada di rumah sakit, sibuk mengurus Suro, sekaligus memulihkan posisiku di hati kedua orang tua itu. Jika hari ini aku tidak melakukannya, hati kedua orang tua itu akan langsung condong ke Suro, condong ke putri mereka. Mereka memang ingin menyelamatkan pernikahan ini, tapi mereka tidak ingin putri mereka meninggal. Aku tidak akan mengizinkannya. Hanya jika mereka berdua berdiri di pihakku, maka pukulan bagi Suro ini akan lebih mematikan daripada makian orang lain. Jam 9 malam Suro terbangun. Dia melihatku berdiri di sisi ranjang rumah sakit, agak mengantuk, lalu mengulurkan tangan membelai wajahku. Suami, apakah aku sudah berada di surga? Aku meraih tangannya dengan lembut berkata, kamu istirahat saja, jangan banyak bergerak. Aku ingin meletakkan tangannya di ranjang rumah sakit. Tapi Suro menggenggam erat, aku tidak enak memaksanya melepaskan diri di saat seperti ini, apalagi ada ayah dan ibunya. Melihat aku tidak melepaskan tangannya, Suro menunjukkan senyum di wajahnya.
Syukurlah. Apakah aku bisa menggenggam tangannya lagi? Suhua melihat adegan ini dan diam-diam keluar dari kamar rumah sakit. Dia takut dia tidak bisa menahan diri jika tetap di sini. Akan berteriak kepada Suro, suamiku, maafkan aku, oke? Aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Aku terdiam beberapa saat sebelum tersenyum pahit. Suro, aku butuh waktu. Bagaimanapun, semua yang telah kau lakukan masih teringat jelas di benakku, video dan gambar di internet itu. Seperti pisau, setiap saat mengiris hatiku, aku benar-benar tidak bisa begitu saja memaafkanmu. Memanfaatkan kesempatan ini, aku melepaskan genggaman tangan Suro, karena kamu sudah bangun. Kalau begitu aku akan kembali dulu, kata ayah benar, kita benar-benar harus menenangkan diri. Pikirkan baik-baik bagaimana menghadapi satu sama lain di masa depan, apakah akan melanjutkan atau menyerah, aku benar-benar tidak punya jawaban sekarang. Bu, tolong jaga Suro baik-baik, aku akan kembali dulu. Suro membuka mulut ingin menahanku. Tetapi dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat menemukan alasan, dia hanya bisa melihatku selangkah demi selangkah pergi, keluar dari kamar rumah sakit. Melihat ayah Suro, aku berkata, ayah, aku kembali dulu. Ayah Suro menepuk pundakku dan berkata, Xiaoye, kamu kembali dulu, pulang dan pikirkan baik-baik, jika hari-hari ini tidak bisa dilanjutkan. Lebih baik berpisah saja lebih awal, itu baik untukmu dan untuknya. Ayah, aku tahu. Aku akan memikirkannya baik-baik setelah kembali. Meninggalkan rumah sakit, aku duduk di mobil dan menyalakan sebatang rokok, dengan kasar. Melihat rumah sakit, dalam kata-kata ayah mertua tadi, dia memihak putrinya. Sungguh sialan, aku sudah sangat baik padanya tetapi dia masih memihak putrinya. Apakah hubungan darah benar-benar sepenting itu? Bahkan jika putrimu melakukan kesalahan sebesar apapun, kamu bisa memaafkan. Begitu? Tunggu saja. Kamu akan memihakku, kamu akan merasa jijik pada putrimu, dia tidak mati kali ini. Akan ada lain kali. Mengendarai mobil, aku kembali ke kompleks perumahan, baru saja turun dari mobil dan berjalan ke lorong. Aku bertemu lagi dengan Bibi Wang. Bibi Wang memanggilku, Xiaoye. Bagaimana dengan urusanmu kemarin? Kalau aku jadi kamu, aku akan segera bercerai. Dia sekarang berani memberimu obat perangsang yang kuat. Lain kali dia berani memberimu racun, untuk apa kamu masih menyimpan Pan Jinlian seperti ini di sisimu? Daripada menyimpan ular berbisa di sisimu. Lebih baik mencari istri muda yang cantik. Hatiku terasa dingin, karena apa yang dikatakan Bibi Wang masuk akal. Suro sekarang memasukkan obat perangsang, menunggu sampai saatnya mendorongnya ke jalan buntu. Mungkin saja dia akan memasukkan racun. Tapi aku percaya, usia bukanlah masalah. Jika kamu setuju membiarkan putrimu menikah denganku, aku akan segera kembali untuk bercerai, lalu menggantikan istriku di masa depan, tanganku sehalus giok selama 3 tahun. Bibi Wang memelototiku. Kenapa kamu tidak mendengarkan nasihat? Akan ada saatnya kamu menyesal nanti. Bibi Wang, aku tidak tahu apakah aku akan menyesal di masa depan, tapi aku tidak ingin menyesal sekarang. Begitu aku bercerai, aku tidak ada hubungannya lagi dengan Suro. Ini bukan yang aku inginkan. Bibi Wang menatapku seolah mengerti sesuatu, mulutnya ternganga kaget. Xiaoye, apakah kamu ingin dia memanfaatkanmu sebagai budak dan menyiksamu sebelum bercerai? Bagus, orang seperti ini memang harus diperlakukan seperti itu. Kembali ke rumah, masuk ke kamar tidur. Foto pernikahan di dinding sangat menyilaukan. Aku mengambil foto pernikahan itu dan mencabiknya menjadi kepingan, lalu sedikit demi sedikit meletakkannya di asbak dan membakarnya. 10 hari kemudian, Suro keluar dari rumah sakit. Dia dibawa kembali ke desa Su. Saat ini, Suro sedang duduk di balkon lantai 2. Wang Xiuqin berdiri di sampingnya dan bertanya, sudah lebih dari 10 hari, bagaimana pertimbanganmu? Apakah melanjutkan atau menyerah? Bu, aku tidak tahu. Aku tidak bisa melupakan Ye Feng. Kamu tidak bisa melupakannya tidak ada gunanya, harus dilihat apakah dia masih bisa menerimamu. Ya, aku tidak tahu apakah dia bisa menerimaku. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu bilang kamu anak yang pintar. Kenapa kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Tidak ada alasan khusus. Aku juga tahu aku melakukan hal bodoh, tapi aku tidak bisa. Dia punya kelemahanku. Begitu dia mengungkapkannya, aku harus masuk penjara. Wang Xiuqin dengan cemas bertanya, kelemahan? Kelemahan apa yang kamu punya? Bahkan sampai masuk penjara, apa kamu melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Bu, jangan khawatir. Aku sudah mengurus semuanya. Kelemahan di tangannya sudah aku bereskan. Aku masih aku yang menghormati hukum. Tidak akan ada celah apapun. Tapi yang kamu hadapi sekarang bukanlah masalah ini, melainkan Xiao Feng. Di sisi lain, setelah pertimbangan mendalam selama semalam, aku masih merasa lebih baik mengurung Suro di sisiku. Karena hanya dengan cara ini aku bisa mengamati mentalitasnya dan perubahan emosinya setiap saat. Dengan begitu, aku bisa menyesuaikan rencana dengan mudah. Selain itu, aku tidak tenang jika Suro sendirian di kampung halamannya. Aku takut orang-orang di kampung halamannya akan menjual wajah Suhua dan tidak membahas masalah Suro.
Suro dengan demikian menyingkirkan bayangan psikologisnya. Satu hal lagi adalah, sudah lebih dari 10 hari berlalu. Aku juga harus bereaksi. Menunda lebih lama mungkin akan membuat mereka merasa aku akan menceraikan Suro. 3 jam kemudian, saya mengemudikan mobil memasuki desa Sujia, sesekali membunyikan klakson. Hampir semua orang yang sudah bangun melihat mobil saya. Bukankah itu Ye Feng? Kenapa dia kembali lagi? Suro sudah pulang selama berhari-hari. Bukankah mereka sudah bercerai? Seharusnya belum bercerai. Kami belum mendengar apapun. Tapi dia kembali kali ini. Mungkin untuk bercerai. Lagi pula, gadis Suro itu terlalu tidak tahu malu. Harga diri Xiao Ye sudah diinjak-injak olehnya. Tentu saja saya tidak bisa mendengar ini di dalam mobil. Tapi tujuan saya sudah tercapai. Saya kembali kali ini untuk membiarkan seluruh orang desa Sujia melihat bagaimana saya memaafkan Suro, bagaimana saya menjemput Suro kembali. Mobil berhenti di depan rumah Suro. Melalui kaca spion, saya melihat ada kerumunan orang yang ikut menonton di belakang. Saya tersenyum tipis. Ayah dan ibu mertua sudah keluar untuk menyambut saya ketika mobil saya baru saja berhenti. Melihat saya turun dari mobil, Su Hua bertanya, "Xiao Ye, kamu datang? Bagaimana pertimbanganmu?" "Ayah, ibu, aku sudah memikirkannya. Aku mencintai Suro. Sangat mencintai. Aku ingin menjemputnya kembali. Tapi Suro..." Saya memotongnya, "Ayah, ini yang saya katakan. Anda juga tidak percaya bahwa saya bisa melupakan. Jadi, saya punya satu syarat. Katakan, Suro harus menjadi ibu rumah tangga penuh waktu di masa depan. Saya tidak ingin dia bekerja, juga tidak ingin dia menghasilkan uang. Dia hanya perlu tinggal di rumah saja. Persyaratan ini sama dengan pengasingan terselubung. Suro akan kehilangan hak berinteraksinya di masa depan. Hanya saya yang akan tersisa dalam hidupnya." Su Hua masih ragu. Meskipun persyaratan ini tidak berlebihan, namun membatasi kebebasan putrinya. Dia tidak yakin apakah putrinya bisa menerimanya. Suro muncul di balkon lantai 2. Menatapku dengan gembira. "Suamiku, aku setuju. Aku akan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu mulai sekarang. Aku akan mencuci dan memasak untukmu setiap hari. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Yaitu kamu tidak boleh bersikap dingin padaku seperti dulu. Kalau tidak, aku benar-benar akan gila." Ya Tuhan, apa yang dipikirkan anak Ye Feng itu? Dia benar-benar bisa memaafkan Suro? Apakah dia punya penyakit masokis? Tidak tahu. Aku merasa dia mungkin sudah gila. Mungkin dia sangat mencintai Suro. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini. Anak Ye Feng ini tidak buruk. Sudah seperti ini pun dia masih tidak meninggalkannya. Mendengar suara yang dalam itu, aku tersenyum tipis. "Baiklah, istriku. Mungkin pada awalnya aku masih akan sedikit dingin, tapi aku berjanji akan menyesuaikan diri. Ayo kita pulang." Mata Suro menyipit membentuk bulan sabit, dia dengan cepat berlari menuruni tangga dan memelukku. Matanya berkaca-kaca karena gembira. "Suami, kamu baik sekali." Aku menekan rasa jijik di dalam hati dan memeluk Suro. "Istriku, ayo kita pulang. Xiao Ye benar-benar anak yang baik. Suro akan beruntung di masa depan. Pria sebaik ini malah disia-siakannya. Jika dia adalah suamiku, aku pasti akan mencintainya sepenuh hati." "Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi." Agar Xiao Ye tidak merasa malu. Aku mendengarkan semua obrolan ini, dan hatiku sudah berbunga-bunga. Aku tahu posisiku di desa Su sudah benar-benar kokoh. Kedepannya, apapun yang dikatakan Suro saat kembali, mereka tidak akan mempercayainya. Asalkan dia tidak menyakiti Suro, asalkan tidak ada luka di tubuhnya, kata-katanya tidak akan bisa dipercaya. "Ayah, ibu, aku akan membawa Suro kembali dulu. Lain kali kalau ada waktu, aku akan mengunjungi kalian lagi. Makan dulu sebelum pergi." Ibu mertua, Wang Xiuqin, menahan. Wajahnya juga tersenyum. Asalkan tidak bercerai. Meskipun mereka masih akan mendengar desas-desus di rumah, tapi pasti tidak akan ada yang mencemooh mereka. Aku melambaikan tangan menolak. "Tidak, akhir-akhir ini aku sibuk. Hari ini aku datang khusus untuk menjemput Suro. Sebentar lagi aku harus pergi ke kantor." Aku berbalik dan memeluk Suro kembali ke mobil. Hati-hati menyetir. Su Hua berdiri di depan pintu dan diam-diam merokok. Sejak Suro turun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menatapku dengan tatapan yang rumit. Sebagai seorang pria, dia tahu penghinaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat besar. Beberapa orang bahkan bisa membunuh. Tapi aku malah dengan mudah memaafkannya. Dia tidak percaya ini adalah kekuatan cinta. Tidak ada cinta yang bisa menahan pengkhianatan seperti ini. Tapi dia juga tidak mengerti mengapa aku bisa seperti ini. Setelah berpikir panjang, dia akhirnya hanya bisa menyimpulkannya sebagai cinta. Mungkin dia benar-benar mencintai putrinya. Di dalam mobil, Suro terus tersenyum padaku, lalu berulang kali memanggilku suami. Aku tersenyum dan menjawab. Wajah Suro terlihat bahagia, tapi aku merasakan hawa dingin di hati. "Suami, apakah kamu benar-benar tidak akan mengabaikanku lagi di masa depan?" Suro bertanya. Aku menjawab dengan ambigu.
Seharusnya tidak. Suro jelas tidak puas dengan jawaban ini. Dia memaksa. Tidak boleh. Kau harus berjanji padaku, kataku dengan sedikit kesal. Baiklah. Biarkan beberapa hal terjadi secara alami, aku mencoba untuk menjaga perasaanmu. Suro juga tahu dia tidak boleh terlalu memaksa. Dia sekarang bersalah, tidak seperti sebelumnya, kembali ke rumah. Suro baru saja memasuki pintu dan ingin mendekat untuk menciumku. Aku menahan kepalanya dan berkata, aku butuh waktu. Aku tidak terbiasa dengan gerakan ringan ini. Suro sedikit kecewa dan cemberut. Aku selesai berbicara dan langsung membuka pintu dan pergi. Kamu tunggu di rumah dulu, aku pergi bekerja ke kantor. Suro melihat segala sesuatu di rumah. Kekecewaan barusan, dia pergi ke toilet mengambil kain pel dan mulai mengepel lantai. Suaminya memang. Tanpa aku di rumah, dia bahkan tidak mengepel lantai. Sudah sekotor ini, setelah membersihkan ruang tamu. Suro datang ke dapur, melihat tumpukan piring kotor di wastafel, sudut mulutnya berkedut. Dia sekarang curiga aku menjemputnya kembali. Dengan cepat mencuci semua piring di wastafel, karena setelah ini. Mungkin itu akan menjadi sedikit pekerjaan hiburannya. Suro menggunakan sepanjang sore untuk membersihkan seluruh rumah. Melihat rumah yang baru, Suro menyeka keringat dan berkata, benar-benar melelahkan. Pekerjaan rumah ini juga tidak mudah. Kemudian Suro berjalan ke kamar tidur, ingin mencuci semua pakaian yang aku ganti dalam beberapa hari terakhir. Sambil memeluk pakaian, Suro baru saja berbalik beberapa langkah, tiba-tiba berhenti. Berbalik dan melihat dengan curiga ke dinding di kepala tempat tidur, aku ingat sepertinya ada foto pernikahan di sini. Sekarang di mana? Suro menggeledah lemari dan masih tidak menemukannya. Dia duduk di sofa dengan sedikit lesu dan berbisik, rumah tanpa foto pernikahan masih rumahkah? Dia masih belum sepenuhnya memaafkanku. Setelah sibuk sepanjang sore, aku kembali ke rumah, melihat rumah yang baru, aku mengangguk puas. Harus dikatakan bahwa pekerjaan rumah Suro cukup bagus. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Selamat datang kembali. Suro mengenakan pakaian pelayan membawakan secangkir teh sambil membungkuk. Ekspresiku sedikit terhenti. Setelah ragu-ragu sejenak, aku mengulurkan tangan dan menerima teh dari Suro. Untungnya. Kali ini teh panas, jika dingin aku benar-benar tidak berani meminumnya. Aku duduk di sofa. Suro dengan antusias memijat bahuku dari belakang, dia berbisik di telingaku. Sayang, apakah kamu menyembunyikan foto pernikahan kita? Aku menutup mata dan perlahan menjawab, aku sebelumnya sedikit marah. Jadi aku membakarnya? Suara Suro sedikit bergetar, dengan sedikit memohon bertanya. Sayang, bisakah kita mengambil foto baru? Aku menolak tanpa berpikir. Aku tidak punya waktu. Sekarang sudah bagus. Lain kali aku akan membuat lukisan untuk dipajang. Ekspresi Suro sedikit redup, gerakannya di tangannya juga melambat. Aku mencibir dalam hati. Aku tidak mungkin lagi berfoto pernikahan dengan Suro. Tidak akan pernah mungkin. Mataku memancarkan cahaya yang aneh. Sikapku jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya aku bisa menerima beberapa tindakan intim yang tidak terlalu berlebihan. Hanya memberinya harapan. Keesokan harinya, saat pulang kerja, Suro mengenakan seragam pramugari. Stoking hitam dipadukan dengan kakinya yang panjang, sungguh sempurna. Selamat datang di rumah, suamiku. Aku sudah menyiapkan hidangan lezat. Silakan makan, suamiku. Suro membungkuk memberi hormat. Aku mengulurkan tangan dan mencubit pipi Suro dengan lembut, lalu berkata dengan suara pelan, jangan pakai pakaian seperti ini lagi. Aku tidak suka. Bukannya Suro tidak terlihat bagus dengan pakaian ini, hanya saja aku merasa dia tidak pantas memakainya. Setelah mengatakan itu, aku meletakkan jaket di tangan Suro, lalu berjalan ke dapur untuk mencuci tangan dan makan. Saat makan, Suro terus menggosok kakiku dengan kaki kecilnya yang terbungkus stoking hitam. Aku menginjak jari kakinya dengan kakiku tidak terlalu keras, barulah dia menjadi tenang. Harus kuakui, keberanian Suro semakin besar. Dia selalu memikirkan bagaimana cara menggoda diriku. Suro menggerak-gerakkan jari kakinya dan menatapku dengan marah, wajahnya menggembung seperti hamster kecil. Setelah selesai makan, Suro membereskan meja dan mencuci piring di dapur. Aku menyalakan sebatang rokok dan memikirkan beberapa hal. Suro keluar dari dapur dan melihatku sedang duduk di sofa. Tanpa berpikir panjang, dia duduk di sampingku. Dia memiringkan kepalanya dan ingin bersandar padaku. Aku bergerak sedikit ke samping, Suro tidak bisa bersandar di bahuku. Sebaliknya, dia langsung berbaring di sofa. Dia menatapku dengan sedikit kesal, suamiku. Kamu bilang tidak akan bersikap dingin padaku. Aku sudah bekerja keras di rumah seharian, tidak bolehkah aku bersandar sebentar? Boleh, tapi tidak sekarang. Aku lelah. Aku mau mandi dulu. Aku berjalan ke kamar mandi, melihat air panas sudah disiapkan di bak mandi. Aku menutup pintu dan langsung menanggalkan pakaianku. Benar saja, berendam di air panas terasa nyaman. Aku memejamkan mata dengan nikmat, menikmati sensasinya. Setiap pori-pori di tubuhku mulai melebar dengan nyaman. Tidak lama kemudian, Suro membuka pintu dan masuk, dia membawa handuk di tangannya. Suamiku, maukah aku membantumu mencuci punggungmu? Aku memejamkan mata dan tidak mengatakan apa-apa.
Melihat aku tidak menolak, Suro mengira aku setuju. Jadi dia berjalan mendekat dengan gembira. Setelah itu, aku mengenakan piyama dengan bantuan Suro. Wajah Suro sedikit memerah, tetapi matanya menunjukkan kekecewaan, bahkan seperti itu dia masih gagal. Tapi Suro membuka kunci rencana baru. Tatapanku menyapu Suro, tenang namun dengan sedikit ketidakpedulian. Setelah itu, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suro melihat punggungku, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Brengsek, bukankah aku hanya ingin seorang anak, mengapa kamu tidak bisa mengabulkannya?